Alaska Training Center atau ATC. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya yang terhormat, Kepala ATC Kelapa Al-Azhar Kelapa Gading, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya dan juga pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Diah Miranti MPSI. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat selaku pemandu acara pada seminar pada hari ini yang insya Allah sampai selesai nanti akan saya dampingi selaku moderator dan juga MC. Baik, Bapak Ibu semua bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak Rahmat. Alhamdulillah sehat ya. Ini hari Sabtu gitu ya. Hari libur, tapi digunakan untuk kita mengikuti seminar yang dimana itu semua adalah sebuah kebaikan untuk kita menambah ilmu. Karena pada hakikatnya kita harus belajar sampai hayat gitu ya, sepanjang hayat. Kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Dari kita mulai anak, sekolah, kemudian kita menjadi seorang orang tua, dan kita nggak pernah berhenti belajar. Baik, acara seminar kali ini yaitu dengan judul Bijak Mendampingi Anak Dalam Bersosial Media. Dengan tagline, karena anak hebat lahir dari orang tua yang tumbuh bersama, yang diadakan oleh Alaska Training Center, Al-Azhar Kelapa Gading, Jakarta. Alaska Kelapa Gading. Oke, baik. Bapak Ibu semua, kita sudah tahu ya, di akhir-akhir ini isu-isu yang berkembang gitu ya, yang sangat dekat dengan kita yaitu adalah tentang bagaimana sih caranya kita bisa mendampingi anak bersosial media dengan bijak gitu ya. Karena sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya ada di sekolah ataupun sebagai orang tua yang di rumah, kita dihadapkan dengan sesuatu yang sangat apa ya kompleks gitu masalahnya, di mana kita tidak bisa membendung perkembangan zaman, di mana teknologi sudah berkembang dengan pesat, yaitu dengan munculnya smartphone yang akhirnya dipakai untuk anak kita belajar di sekolah mungkin ataupun di rumah untuk bermain gitu ya. Jadi realitanya anak-anak makin uh, kesini ya, nggak hanya siswa SMA yang megang HP, nggak hanya siswa SMP yang megang HP, tapi juga dari mulai PAUD sudah mungkin megang HP di rumah ya. Jadi mereka sudah bisa swipe layar gitu ya, yang dimana itu semua menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah poin penting untuk kita apakah nantinya ya hal-hal itu baik untuk anak atau tidak baik untuk anak. Nah, apalagi efeknya itu kepada anak-anak kita jadi apa ya? Jadi gampang emosi mungkin, jadi nggak bisa fokus ataupun nggak bisa tidur karena bermain HP terlalu larut malam gitu ya. Terus juga kita sebagai orang tua pasti berpikir kok bisa ya anak kita yang awalnya mungkin periang, tiba-tiba ketika kita belikan HP dia bermain HP jadi anaknya yang introvert gitu, yang diem aja nggak mau main di kamar aja main HP gitu kan. Nah kita jadi bingung nih sebagai orang tua, bagaimana sih caranya untuk mendampingi ya, mendampingi anak untuk bermain HP atau bermain sosial media. Itu menjadi sebuah PR besar nih untuk kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang yang bertanggung jawab gitu kan, perihal bagaimana nih anak-anak kita akan tumbuh kembangnya nantinya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bareng nih ya, bukan buat kita menyalahkan anak, tapi supaya kita ngerti apa yang terjadi dan bagaimana cara dampinginya, ya, agar mereka bisa tenang, bisa lebih nyambung dengan kita dan juga biar mereka bisa lebih terbuka dengan kita sebagai orang tuanya. Nah, biar bahasan kita semakin lengkap, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia psikolog anak, pendidikan, dan juga pendampingan orang tua. Baik, hari ini pemateri kita yaitu adalah Ibu Diah Miranti MPSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Oke, Rahmat. oke, terima kasih Ibu sehat.
Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah saja Ibu ya. Baik, sebelum nanti Ibu Diah Miranti ini akan memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita, izinkan saya membacakan dulu ya untuk profilnya, yaitu Ibu Diah Miranti MPSI adalah seorang psikolog klinis yang sudah lama banget berkecimpung di dunia perkembangan anak, konseling, dan juga pelatihan untuk guru maupun orang tua. Beliau adalah pendiri Jiwa Mandiri Psikologi Konsultan, sekaligus psikolog di beberapa lembaga seperti Al-Azhar Al-Baghdadi di Surabaya, juga pernah di PP Darussalam Pasuruan, dan juga di Alaska Kids Development. Pengalaman juga panjang, mulai dari memberi pelatihan tentang komunikasi asertif, mengenali minat bakat anak, bullying, stress management, leadership untuk remaja, sampai pelatihan kreativitas guru. Ininya beliau bukan orang cuma kuat di satu teori, tapi juga sering banget turun langsung mendampingi anak, guru, dan juga orang tua. Nah, kita beruntung nih, pada hari ini kita akan mendengarkan materi langsung dari seorang yang memang sudah pakarnya perihal pendampingan anak, guru, serta orang tua di dalam media sosial. Baik, langsung saja kepada Ibu Diah Miranti, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm, Hari ini kita ngobrol tentang bijak bersosial media ya. Bapak Ibu, selamat datang. Bismillah kita belajar bersama hari ini. Semoga ilmunya akan bermanfaat ya. Mohon izin, Pak Rahmat bisa dibantu untuk Baik, PPT-nya? Ibu. Baik, Bapak Ibu. Eh, Zaman sekarang itu kan kita hidup itu kan di dua dunia ya. Jadi yang nyata dan yang digital gitu kan. Dan menariknya itu kita sometimes gitu ya orang dewasa gitu ya kita merasa bahwa sometimes kita merasa kita itu lebih aman, lebih bebas, lebih nyaman dan mungkin lebih merasa diterima gitu ya di dunia digital dibandingkan dengan di dunia nyata. Nah, sebelum kita memulai sambil menunggu share screen, coba deh kita lihat dulu ke dalam diri kita sendiri ya. Siapa saja sih yang ada di sini yang sering sekali ngobrol ke anak-anak kita, kasih tahu anak-anak kita dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Atau mungkin ungkapan-ungkapan kayak misalnya ketika mereka sangat sibuk sekali dengan handphonenya gitu ya. Entah itu bermain game, entah itu bersosial media, entah itu apapun lah yang berhubungan dengan gadget ya. Biasanya apa yang kita katakan ke anak-anak ya? Main handphone terus gitu mungkin ya. Atau mungkin udah dong main handphonenya gitu. Nanti lagi main lagi gitu. Atau mungkin pakai pengasuhan zaman dulu ya. Mama hitung ya sampai 3 ya. Kalau nggak tahu handphonenya nanti handphonenya bisa gitu. Mungkin disimpan, mungkin nggak boleh dipegang lagi gitu. Mungkin ada mungkin yang bilang handphonenya nanti tak buang ya. Atau mungkin kita pakai bahasa-bahasa kita yang klasik ya, kita bilang kalau zaman mama dulu tuh nggak ada handphone loh. Mama dulu tuh mainnya ini gitu. Tapi mama tetap happy. Adakah yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu, Bapak Ibu? Oke. Menurut riset, jadi 87% itu ya, anak di Indonesia itu dari usia 9 sampai di 14 tahun itu sudah memiliki akses ke sosial media. Bahkan 42% diantaranya itu sudah punya akun pribadi sendiri. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah 40% anak-anak mendapatkan handphone pertamanya saat mereka belum berusia 8 tahun. Bayangkan tuh. Kalau Pak Rahmat dulu handphone pertama umur berapa Pak Rahmat? Handphone pertama saya umur SMA kelas 1, Bu. SMA kelas 1 berarti itu sekitar 15, 15 ya. iya 15 tahun. Nah, kalau anak sekarang nih, di zaman-zaman sekarang ini, justru sebelum 8 tahun itu 40%-nya itu mereka udah dapat handphone mereka sendiri gitu.
Dan 1 dari 3 anak, jadi perbandingannya ya, dari per 3 anak itu 1 di antaranya itu pakai gadget tanpa pengawasan dari orang tua. Jadi sebenarnya masalahnya itu adalah bukan bahwa anak itu pegang handphone terlalu cepat gitu ya, tapi lebih ke anak belajar digital itu tanpa pendampingan orang tua. Nah, karena itu hari ini kita membahas itu. Boleh next slide? Nah, fenomena anak dan gadget ya. Anak memegang handphone pada usia semakin muda seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kalau zaman dulu sekali anak-anak itu biasanya kalau playgroup, TK gitu ya atau SD masih yang kecil-kecil gitu ya. Di bawah kelas 6 tuh mainnya tuh masih main sepeda, main lari-larian gitu ya. Tapi kalau sekarang anak usia 2 sampai 3 tahun tuh udah bisa tuh scroll TikTok gitu ya, lihat konten YouTube kesukaannya sendiri gitu, dan bahkan mereka mungkin lebih jago ya untuk nyari link dan segala macam dibandingkan dengan orang tuanya gitu ya. Dari data dari Kominfo sendiri itu sebenarnya 40 anak Indonesia itu eh, mereka sudah menguasai setidaknya 2 sampai 3 aplikasi pada saat usia mereka tuh menginjak 8 tahun. Jadi udah tahu tempatnya di mana gitu. Juga udah tahu seperti apa cara bermainnya. Udah nguasain aplikasinya. Jadi umur 8 tahun tuh udah setidaknya 2 sampai 3 aplikasi itu sudah dikuasai. Kemudian ada studi juga, jadi anak usia 1 sampai 3 tahun itu rata-rata terpapar layar itu 3 sampai 4 jam 1 hari. Jadi anak usia 1 sampai 3 tahun itu terpapar layar 3 sampai 4 jam per hari. Bayangkan, padahal pada saat usia 1 sampai 3 itu adalah saat di mana semua sense of sensorinya mereka tuh harus banyak bekerja gitu kan. Jadi semua area-area sensorinya itu harus dioptimalisasi sehingga itu akan membentuk kognitif, emosi, sosial, dan segala macam. Tapi kalau hanya berpusat pada scrolling-scrolling handphone saja, maka ada banyak sekali area-area yang tidak dioptimalkan. Itulah kenapa kalau mungkin ayah bunda ketahui, semakin ke sini itu banyak sekali anak-anak dengan speech delay ya. Speech delay tapi biasanya tanpa ada gangguan penyerta. Jadi memang karena dia speech delay karena ya area-area sensorinya juga tidak dioptimalkan. Kalau zaman kita dulu itu ya, mau punya handphone itu kan harus kalangan-kalangan yang menengah ke atas lah ya. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya handphone itu bukan lagi barang merah, barang yang mewah ya. Jadi semua orang boleh akses handphone, semua orang bisa membeli handphone dengan yang murah, yang banyak fasilitas itu udah banyak sekali. Ya, kemudahan-kemudahan itu juga seolah-olah ya membuat kita itu mempermudah juga untuk kita melakukan pendampingan ke anak-anak. Namun sebenarnya malah itu yang lebih sulit. Kemudian yang kedua, sosial media itu jadi tempat belajarnya itu kalau dulu itu di lingkungan depan rumah gitu ya misalnya, atau di dalam lingkungan keluarga sendiri. Nah kalau sekarang anak-anak belajar, anak-anak bertumbuhnya itu yang paling banyak itu adalah intensitas dia dengan gadget ya, dengan sosial medianya. Kalau dulu tuh misalnya kalau misalnya anak mau bermain saja dia butuh banyak sekali wadah-wadah ya. Kayak misalnya harus ada, kalau misalnya mau main rumah-rumah, biasanya kalau anak aku tuh ada masak-masakan, ada apa, boneka, ada rumah-rumahan gitu. Kalau anak laki-laki tuh mungkin ada mobil-mobilan atau apa segala macam. Sehingga kalaupun bosen tuh, sehingga zaman dulu sekali tuh kita memanfaatkan media yang ada di luar ya. Jadi masih ingat nggak dulu kalau misalnya botol plastik digunakan untuk apa namanya mobil-mobilan, jadi rodanya dilubangi. Kalau zaman dulu itu kan bukan hal yang aneh ya, malah itu wajar ya. Tapi kalau zaman sekarang itu masuk dalam media pembelajaran sekolah dan dianggap sebagai sesuatu hal yang agak wah ya, karena wah botol ternyata bisa dilubangi, bisa dijadikan mobil gitu. Kebalik jatuhnya gitu. Gitu. Nah, kemudian karena terlalu banyaknya bermain handphone ya, ini anak itu akhirnya untuk generasi yang dimulai dari kalau milenial itu mungkin setengah-setengah ya, karena generasi milenial itu kan setengahnya itu jadi
kemunculan gadget dan sosial media itu kan dimulai di milenial pertengahan ya. Jadi generasi milenial tuh mungkin masih lebih bisa punya batasan. Tapi di bawah itu Gen Z dan Alpha dan segala macam itu kebanyakan mereka overstimulasi. Jadi overstimulasi itu adalah satu situasi di mana terbiasa mendapatkan rangsangan secara cepat. Jadi kalau disuruh pelan-pelan, disuruh sabar, disuruh untuk bertahap, itu malah nggak bisa. Malah. Kalau zaman dulu sekali, kalau di zaman kita dulu gitu ya. Kalau kita mau bermain saja, itu kita butuh datang ke rumah temen dulu gitu. Jadi ada proses gitu, ada proses untuk sampai kita dapat apa yang kita mau. Tapi kalau sekarang, bahkan pada saat anak memegang gadget itu, iya, if I don't like it gitu ya, kalau misalnya aku tidak suka, maka saya boleh scroll ke atas gitu kan. Saya boleh pindah. Dan itu hanya durasi untuk memindahkan itu 5 sampai di 15 detik saja. Jadi banyak butuh waktu cepat untuk ketika kamu nggak nyaman itu, ketika anak-anak merasa nggak nyaman, anak-anak boleh punya kendali dengan jarinya itu untuk nge-swipe itu aja dan itu range-nya hanya di 5 sampai 15 detik saja. Sedangkan kalau kita dulu misalnya saya dulu tuh punya temen gitu ya, nggak sepantaran. Jadi sekolahnya itu juga tempat sekolahnya kan berbeda. Jadi kalau mau main bersama itu kan harus nungguin dulu saya, nunggu tetangga saya pulang gitu kan. Nah dalam proses menunggu itu kan ada kesabaran ya, yang kita itu berlatih di sana gitu. Atau mungkin ketika kita pengen punya alat permainan yang baik gitu ya, alat permainan yang bagus ya, maka kita kan mungkin butuh buat dulu, mungkin butuh apa dulu. Nah itu proses-proses itu tuh yang buat ketika dewasa itu ya Bapak Ibu menjadi matang. Sedangkan kalau anak-anak sekarang gitu yang paling karena adanya hal-hal yang sangat gampang sekali untuk diraih ya, like and dislike itu mereka boleh pilih gitu ya di jari mereka. Kalau aku nggak suka, so I can swipe gitu. Maka mereka tidak belajar untuk punya kesabaran di dalamnya. Nah, yang itu membuat karena mereka apa? Terbiasa juga dengan stimulasi-stimulasi yang cepat itu kan dengan banyak warna, dengan banyak tampilan-tampilan dan segala macam. Nah, itu menyebabkan daya sabarnya mereka jadi sangat rendah. Kemudian selanjutnya, notifikasi itu memicu dopamin dan membuat ketagihan. Gimana sih ceritanya notifikasi itu bisa memicu dopamin dan membuat ketagihan tuh. Jadi setiap kali ada suara notifikasi gitu ya, maka otak anak itu yang mereka terbiasa. Apalagi kalau misalnya nih, kalau game itu kan kalau kita berlangganan itu kan pasti akan ada suaranya ya gitu. Atau mungkin ada eh, apa namanya ya notifikasi gitu ya dari aplikasi dan segala macam. Nah itu pada saat notifikasinya muncul itu akan dapat melepaskan dopamin. Nah dopamin itu apa? Dopamin itu adalah rasa senang, rasa ketagihan yang sehingga itu bisa memunculkan rasa penasaran. Ketika penasaran maka mau buka lagi. Polanya jadi seperti itu. Jadi notifikasi muncul, mau nggak mau jadi cek handphone. Ketika cek handphone ngerasa puas, pengen lagi, nggak mau stop. Akhirnya sulit untuk berhenti. Sayangnya dengan adanya perkembangan teknologi dan segala macam, nah biasanya kita orang tua ya tetap tertinggal ya. Kenapa? Karena kita bukan era kita. Meskipun eh, kalau yang sekarang ini orang tua dengan generasi milenial gitu ya, mereka punya bagian lah dalam proses ini apa namanya separuhnya lah ya bagian itu. Namun ya tetap saja kita kalah nih dari generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, itu. Nah, ketertinggalan ini juga dijadikan sebagai alat gitu untuk kita tuh jadi ada gap antara orang tua dan juga anak-anak mengenai apa yang sedang mereka akses gitu. Kalau zaman sekarang, kalau Bapak Ibu ketahui, bahkan bermain gadget gitu ya, bermain game itu pun juga sudah ada apa namanya, sudah ada e-sportnya gitu. Tapi orang tua mungkin tidak bisa memahami bahwa ya bermain game itu hanya permainan game saja. Padahal sebenarnya ada juga sebenarnya positif positif hal-hal yang positif juga yang bisa didapat dari bersosial media dan bermain gadget. Nah, inilah yang perlu dari gap-gap ini tuh yang pada saat ini mungkin kita perlu pecahkan ya sehingga Bapak Ibu orang tua yang pada saat ini hadir bisa
memecahkan ini sebenarnya seperti apa sih. Jadi bukan sekali lagi problemnya itu bukan di sosial media atau bukan di gadgetnya, tapi lebih kepada aturan di dalamnya atau function yang ada di dalamnya yang tentunya anak-anak tidak bisa belajar dengan sendiri, tidak bisa memahami itu sendiri. Nah, butuh kita orang tua, butuh kita orang dewasa untuk membantu menerjemahkan itu. Boleh dibantu next slide? Oke, Bapak Ibu, apa sih yang terjadi pada otak anak ya? Sebenarnya anak-anak itu ada yang namanya prefrontal prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu adalah bagian dari otak ya, yang dia yang berada di depan gitu. Prefrontal cortex itu baru matang pada saat usianya 22 sampai di 25 tahun, Bapak Ibu. Jadi prefrontal cortex itu fungsinya itu sebenarnya untuk mengontrol dorongan tiba-tiba ya. Jadi self control itu ada di bagian depan sini di belakang dahinya kita ya. Kemudian dia juga fungsinya itu untuk menyusun rencana, kemudian mengambil keputusan, menilai resiko, konsekuensi, aturan emosi juga ada di sana ya. Nah, bagian ini baru matang pada saat usia kita di 22 dan 25 tahun. Oleh karena itu, sehingga anak-anak, itulah kenapa anak-anak di bawah itu ya, mereka itu lebih cepat bereaksi dibandingkan berpikir. Kemudian sulit berhenti saat sedang senang dan tidak memikirkan akibat panjang dan lebih ngikutin emosi serta keinginan sesaat dibandingkan dengan logika. Kalau misalnya Bapak Ibu nih, anak-anak sedang bermain handphone, kemudian kita minta, oke taruh dulu handphonenya dong, gitu. Misalnya, ayo kita makan dulu, ayo misalnya sholat dulu, ayo misalnya rapiin dulu, ayo belajar dulu. Maka kalau misalnya anak-anak bilang, iya sebentar, sebentarnya anak-anak itu mungkin lama ya untuk kita ya. Tapi memang menurut mereka itu sebentar. Kenapa? Karena anak-anak tidak belajar batasan, belum belajar batasan, belum sampai di positioning di mana mereka memahami oh iya ini sebentar sebentar menurut rule sebentar itu berapa sih di 10 menit mungkin di 20 menit mungkin jadi kalau di anak-anak itu sebentar mungkin bisa sampai di 30 menit bisa sampai di 1 jam dan itu sebenarnya wajar jadi bukan Bu anak saya ini kok nggak ngerti banget ya kok dia suka menunda-nunda ya gitu karena kenapa mereka memang batasannya itu memang pemahaman akan batasan pemahaman akan penyusunan rencana itu masih belum benar-benar terbentuk ya based on proses kalaupun ada anak-anak yang mereka memahami gitu ya oh iya kenapa sih kita nggak boleh apa namanya bersosial media terlalu lama kenapa sih kita itu nggak boleh main handphone terlalu lama kalaupun anak bisa memahami itu sebenarnya biasanya itu bentuknya templating. Jadi kalau templating itu ya memang karena diajarkan, diberitahu berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang sehingga itu menjadi template di mereka. Kemudian kalau eh, pada saat anak bermain sosial media gitu ya, itu akan lebih memunculkan anak untuk lebih impulsif, lebih reaktif dan mudah terpancing ya. Mudah terpancing itu maksudnya bahwa apapun yang dia lihat itu rasa ingin tahunya itu kan masih tetap ada. Jadi anak-anak itu kan memang proses di mana mereka belajar banyak, ingin tahu banyak. Nah, itu hanya saja mungkin controlling-controllingnya itu kan belum tumbuh ya, mana-mana saja yang boleh diakses dan tidak gitu kan. Sehingga ya mereka mudah terpancing. Nah, dari apa yang mereka lihat itu, maka menimbulkan apa namanya, reaksi-reaksi yang membuat mereka jadi reaktif. Dan mereka jadi lebih impulsif. Impulsif itu kalau Bapak Ibu pahami, impulsif itu adalah melakukan tindakan yang tanpa dipikir tentang jangka panjangnya itu seperti apa, untuk apa sih sebenarnya, ini benar nggak ya, boleh atau tidak ya, seperti itu. Jadi ketika anak-anak sulit sekali berhenti main handphone, bukan karena mereka tidak apa namanya bukan karena mereka tidak mau mendengarkan ayah sama bunda ya, tidak mau mendengarkan bapak ibu, tetapi ya karena memang otaknya anak ini belum cukup kuat untuk melawan godaan-godaan digital gitu ya. Nah, dari sini tuh memang pendampingan orang tua menjadi sangat penting. Boleh selanjutnya, Kak Rahmat. Bapak Ibu,
Ada yang namanya dopamin reward loop ya. Dopamin reward loop itu adalah jadi seperti ini. Dopamin itu adalah satu reaksi ya, satu respon reaksi zat kimia di dalam otak kita itu yang membuat kita merasa senang, puas, dan juga ingin mengulang sesuatu gitu ya. Kalau sebenarnya kalau dopamin yang biasanya yang kita alami itu biasanya yang perasaan senang, puas, terus misalnya kalau saya sendiri sih biasanya saya merasa senang tuh kalau misalnya apa ya habis olahraga. Nah, itu rasanya kayak kayak seneng aja gitu. Jadi tubuh banyak bergerak. Nah, it's part of dopamine. Nah, dopamin itu bukan hal yang buruk ya. Jadi tubuh kita itu memang butuh dopamin untuk motivasi. Dopamin itu diperlukan untuk motivasi ya. Misalnya beberapa dopamin yang bisa kita temukan tuh misalnya ketika Bapak Ibu nih ikut kompetisi gitu ya, kemudian menang lomba. Nah, perasaan puasnya itu mengandung dopamin gitu. Nah, ketika puas, ketika senang, ketika bangga, maka akhirnya ada keinginan untuk mencoba lagi gitu. Atau misalnya kayak olahraga tadi seperti saya ya, habis olahraga ngerasa senang, ngerasa lega, kayak energinya itu apa namanya tersalurkan gitu ya, lemak-lemaknya numpas gitu kan. Terus kemudian nah kita jadi pengen olahraga lagi. Kemudian atau mungkin juga untuk Bapak Ibu orang dewasa biasanya ya, ketika kita kerja nih kita melakukan sesuatu hal gitu kan yang bagus, dapat apa namanya sampai terapresiasi gitu kan. Nah, kita merasakan kebanggaan sehingga kita ingin mengulang memberikan apresiasi yang sama. Nah, ini disebut sebagai dopamin yang alami atau kalau enggak kita bisa sebut itu sebagai reward reward alami. Jadi natural reward gitu ya. Jadi sebenarnya itulah yang menyebabkan motivasi muncul di dalam diri kita itu ya adalah dopamin itu tadi. Nah, sedangkan apa di sini bedanya antara dopamin alami dengan dopamin yang didapat dari gadget gitu kan? Nah, karena pada saat anak bermain gadget itu ya, mereka juga dapat kesenangan kan. Bedanya adalah pada saat kita mendapatkan dopamin alami, dopamin yang sehat itu ya, itu munculnya dari proses, kemudian usaha, dan ada waktu. Jadi pada saat saya berolahraga itu ya, saya kan harus melakukan gerakan-gerakan olahraganya itu. Nah, itu harus ada upaya juga untuk ngikutin gerakan-gerakannya dan juga harus ada waktu yang dihabiskan gitu kan. Sehingga saya dapatlah reward itu. Sedangkan kalau untuk bersosial media, dalam sosial media gitu ya, didapatnya itu dari keseruan saja pada saat scroll TikTok, scroll YouTube, kemudian like, notifikasi gitu ya, scrolling konten gitu-gitu. Dan perbedaannya adalah kalau yang tadi yang alam itu dapatnya dari proses usaha dan waktu, tapi kalau yang dari sosial media itu prosesnya cepat, mudah, dan nggak perlu usaha. Hanya perlu ada paketan aja gitu ya. Kalau ada paketan nanti lancar scrolling TikToknya. Kalau nggak ada paketan, nah, itu nggak susah. Jadi hanya itu saja. Itulah yang membuat dia menjadi berbeda prosesnya. Jadi benar sama dopaminnya, tapi efek ke tubuh kita itu jadi hal yang berbeda. Kalau di sini, di dopamine reward loop ini tuh dia tuh kayak akan berputar gitu. Jadi kita begitu kita scroll kita senangnya cepat gitu ya. Terus kemudian kita dapat hiburannya yang cepat gitu kan, kita dapat validasinya cepat juga. Nanti berputar lagi kayak gitu. Nah, itu tuh udah kayak apa ya, pusaran yang dia memang nggak bisa berhenti. Itu juga salah satunya kenapa sulit sekali ya menghentikan untuk kita itu memegang handphone, pegang gadget, dan bersosial media. Kemudian ini biasanya dopaminnya, perasaan ini ya munculnya senang itu ketika kita mendengar dimulai dari adanya notifikasi ya. Jadi ketika ada notifikasi, cek handphone, kemudian dopaminnya kita naik, pengen lihat lagi, sehingga itu sulit untuk berhenti. Mulai selanjutnya, kenapa? Apa sih sebenarnya hal-hal yang negatif ya, yang kita bicarain tentang apa sih negatifnya? Kenapa kok bersosial media itu eh, kita harus benar-benar bijak gitu menyikapinya. Ada banyak hal. Yang pertama adalah
ada perasaan FOMO ya, fear of missing out. Perasaan FOMO itu jadi biasanya anak-anak remaja nih yang muncul di sini. Jadi takut tidak terupdate gitu ya. Jadi harus ngikutin apa yang sedang terjadi, apa yang lagi kekinian tuh diikutin gitu ya. Gadget baru misalnya, kemudian konten-konten yang baru misalnya. Atau mungkin takut tidak dianggap gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah nggak mendengar bahasa-bahasa asing ya yang diucapkan sama anak-anak yang kita sendiri ini artinya apa sih gitu. Nah, it's part of FOMO juga ya. Jadi ngikutin apa yang sebenarnya. Jadi ada ketakutan-ketakutan untuk kalau aku nggak ngikutin pakai kata-kata itu tuh misalnya salah satunya ini sekarang yang lagi udah agak lama sih tapi it's still using gitu ya kayak misalnya cepu. Nah, kalau kita dulu kan bahasa cepu tuh kan kayak di apa namanya dikasih tahu gitu. Jadi saya curhat ke orang ntar curhatan orang itu akan dicurhatkan ke orang lain lagi. Nah, itu bahasa-bahasa kayak gitu itu digunakan sekarang. Nah, kita mungkin nggak bisa kontrol itu ya. Kemudian takut tidak dianggap, takut juga untuk tertinggal. Selanjutnya ada social comparison. Social comparison itu otak anak itu membandingkan wajah, tubuh, prestasi, dan gaya hidup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih adik-adik itu melihat gitu ya, melihat di sosial media gitu kan, yang mereka lihat itu kan something yang cepat ya, instan ya gitu. Pernah nggak lihat kayak misalnya perubahan nih, misalnya perubahan dari gemuk ke kurus gitu kan. Nah, jadi yang dilihat itu adalah begitu cepatnya. Nah, kemudian, nah dalam proses melihat begitu cepat itu misalnya nih, dulu saya misalnya berapa kilo tuh 70 kilo, kemudian sekarang now gitu kan, misalnya jadi 49 atau 50 kilo lah. Nah, proses cepat itu mungkin kalau orang dewasa mungkin masih bisa ya, apa namanya, menakar lah, oh ya it's need proses dan segala macam gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang melihat itu tuh sekali lagi mereka belum terbentuk gitu kemampuan untuk membandingkan, kemampuan untuk membayangkan ini seperti apa. Bahkan kalau Bapak Ibu memahami bahwa dalam bersosial media konten-kontennya itu proses ngedit aja itu kan butuh effort ya. Jadi dulu, sekarang, atau here and now, atau mungkin yang tampilan-tampilan eh, yang awalnya mungkin nggak cantik begitu bermake up jadi cantik gitu-gitu. Nah, itu kan seolah-olah itu hal yang cepat ya. Namun kalau untuk anak-anak yang masih di SD, SMP, atau mungkin SMA yang mereka masih belum bisa memahami prosesnya. Nah, ketidakpahaman tentang proses ini tuh yang akan menggerus diri mereka sendiri ya. Jatuhnya nanti jadi insecure, merasa kok aku nggak layak, kok aku nggak bisa kayak gitu, kok aku not enough ya, kok aku nggak cukup. Kok aku nggak seperti itu, kok aku tidak seperti yang di sosial media. Nah, akhirnya jatuhnya begitu eh, upload gitu ya, karena inginnya untuk same persis sama persis dengan apa yang ada di sosial media gitu kan. Jatuhnya pakai filter gitu ya, dilangsingkan, dikuruskan, dipercantik, di segala macam dia seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagian dari social comparison ya yang ketidakmampuan untuk melakukan penerimaan diri ya karena mereka ada lag itu tadi, ada lagnya, ada missingnya yang mereka memang masih belum matang untuk di sana gitu. Atau mungkin jangan-jangan kita juga orang dewasa juga masih melakukan itu ya. Kita membandingkan diri kita ya dengan orang lain yang ada di sosial media. Kok kayaknya hidupnya itu enak, kok kayaknya cepet banget ya dietnya berhasil gitu, kok kayaknya gampang banget ya bermake up terus bisa jadi cantik gitu-gitu ya. Itu social comparison, it's part of social comparison. Itu tuh nanti yang akan membuat eh di dalam diri kita ya, ketika kita sering kali melakukan perbandingan-perbandingan itu tuh membuat kita menjadi yang pertama ya, ya kehilangan identitas diri gitu. Being myself itu not enough kayaknya nggak cukup deh jadi diri aku sendiri. Harus seperti ekspektasinya orang lain, harus seperti apa yang orang lain katakan dan segala macam gitu gitu. Padahal sebenarnya kan tidak ya. Kemudian ada juga overstimulation. Jadi overstimulation itu adalah stimulasinya itu terlalu banyak ya. Jadi dari melihat konten saja, melihat konten saja yang dia pasti full movement gitu-gitu ya, mungkin ya full movement. Kemudian warna-warna yang
warna-warna yang ngejreng, warna-warna yang full color dan segala macam, itu memberikan stimulasi ya. Nah, stimulasi ini tuh membuat fokus, kesabaran, serta kemampuan untuk belajar proses itu jadi berkurang. Kalau misalnya eh, kita kalau melihat satu konten 5 sampai 15 detik itu di itu mempunyai misalnya Bapak Ibu kita bertahan lama ya, bertahan lama dalam satu konten itu ya paling cepat gitu ya, kan nggak mungkin sampai di 1 detik ya, gitu. Minimal itu dia di part 3 sampai 5 detik lah. Kita nggak suka terus kita swipe, kita nggak suka terus kita swipe gitu ya. Nah, itu tidak melatih kesabaran. Jadi apa ya? Pada saat kita ngalamin sesuatu yang nggak enak gitu ya di dunia nyata gitu kan, eh, maka kesabaran kita kan tidak terlatih karena kita sering sekali kalau aku if I don't like it ya aku swipe aku swipe aku swipe. Sedangkan di dunia nyata itu sebenarnya apa ya? Kita itu runningnya itu lebih lambat dibandingkan yang ada di sosial media gitu kan. Misalnya pada saat menunggu misalnya Bapak Ibu kalau misalnya sedang ngantri ini mengantri di saya nggak tahu di supermarket atau di mana gitu ya dan itu mungkin lama gitu ya. Batas maksimal orang bisa ngantri melihat sekitar tanpa melakukan apapun tuh udah paling lama itu paling sekitar 5-10 menit itu udah lama banget Bapak Ibu. Kalau nggak gitu pasti yang akan dia lakukan adalah apa? Ambil handphone gitu ya. Kita ngambil handphone terus kemudian kita scrolling something. Nah, itu adalah pertanda bahwa sebenarnya fokus sama daya sabarnya kita itu berkurang gitu. Kita nggak sadar ya Bapak Ibu bahwasannya eh ketika kita sering nge-swipe, nge-scroll apa segala macam karena kita nggak suka gitu ya, kita nggak sadar bahwa itu masuk ke dalam diri kita secara pribadi, menyentuh area sudut pandang kita secara pribadi. So, apapun ketika kita menghadapi di dunia nyata, if we doesn't like it gitu ya, kalau kita nggak suka sama situasinya, kita akan cenderung untuk ia lari untuk pergi dan tidak ingin menghadapi. Kenapa ya? Karena trainingnya kita selama ini kita pakainya ya di sosial media itu, latihannya itu. Jadi apa yang kita latih itu, nah itulah yang akan menjadi diri kita. Kan kita melatihnya itu untuk melatih if I don't like, kalau nggak suka kan kita swipe gitu. Sedangkan untuk di kita sendiri, akhirnya jatuhnya ke kita juga di dunia nyata juga kita kalau nggak suka udah kita ya kita udah pergi apa segala macam. Jadi toleransinya kita itu jadi lebih menurun ya. Boleh selanjutnya, Pak Rahmat? Nah, ini untuk sosial media eh, yang perlu difahami bahwasanya untuk anak-anak di kategori SD, SMP, dan SMA ya, bahwa sosial media itu sebenarnya lebih banyak menampilkan hasil dan bukan proses. Tapi untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA mungkin barangkali juga mungkin aja ada orang dewasa juga yang eh, masih belum sampai di titik sana memahami bahwa sosial media dan dunia nyata kita itu adalah dua hal yang berbeda. Sangat sulit sekali untuk membedakan itu, gitu ya. Nah, efeknya ya sebenarnya ya, kalau untuk anak SD misalnya, yang pertama adalah mereka jadi mudah frustasi ya. Kemudian pengen semuanya itu jadi instan. Kemudian nggak sabar untuk nunggu dan tidak belajar proses. Sama kayak misalnya nih, anak-anak yang melihat proses ini, hal yang paling gampang aja. Proses untuk unboxing misalnya gitu kan. Bapak Ibu kan tahu ya, kalau kita membuka satu paket atau apa itu kan, prosesnya kan tidak mungkin itu kurang dari 15 detik gitu kan, atau mungkin kurang dari 20 detik gitu kan. Pasti ada proses di mana kita harus gunting, ada proses di mana kita harus buka gitu kan. Namun pada saat di sosial media, karena kebutuhan konten ya, akhirnya kan itu kan jadi dipercepat ya. Nah, anak-anak tidak belajar itu gitu. Nah, ketidakbelajaran itu nggak ada kan yang menjelaskan ke anak-anak bahwa lo itu kan dipercepat, itu kan butuh proses, itu kan nah itu loh. Ketika anak-anak mereka bersosial media sendiri tanpa adanya pendampingan, maka yang terjadi adalah mereka akan membandingkan itu dengan diri mereka sendiri sehingga jadi mudah
frustasi, terus pengen semuanya instan, lebih nggak sabaran. Kemudian kalau untuk anak-anak SMP biasanya, nah kalau SMP itu lebih banyak membandingkan ke fisik sama apa yang dipunya, misalnya merasa dirinya nggak cukup, mudah minder gitu ya, membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan yang palsu. Jadi kalau anak-anak SMP ini kan masa-masa mulai pubertas ya. Jadi ada part di mana mereka mulai membandingkan gitu ya, diri mereka dengan apa yang dilihat gitu kan. Apalagi kalau misalnya anak-anak SMP tuh biasanya kalau misalnya nih mereka upload gitu ya status atau konten gitu kan ketika eh, views-nya sedikit atau yang lihat sedikit gitu ya udah merasa minder kok nggak ada yang perhatiin aku sih kok nggak ada yang peduliin aku sih gitu. Kemudian ada proses mereka membandingkan hidupnya dengan yang palsu ya. Jadi mulai nggak pede. Padahal sebenarnya kalau jadi anak-anak SMP yang mana mereka itu masuk di fase-fase puber ya, di pubertas itu sebenarnya sudah mulai bergeser. Jadi kekuatan terbesar ya itu adalah dari sebaya ya. Jadi di lingkungan ya. Jadi ACC-nya dia layak dan tidak itu bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi lebih banyak itu dari lingkungan sekitarnya. Jadi dari teman sebayanya. Gitu. Akhirnya dia jatuhnya adalah menilai kelayakannya dia itu adalah dari apa yang dimiliki oleh di sekelilingnya, di sekitarnya. Kemudian pada saat anak-anak SMA, nah ini sudah mulai menemukan identitas ya. Jatuhnya adalah ya, jadi krisis identitas. Karena apa? Karena proses membandingkan tadi. Kemudian ada standar kecantikan yang tidak realistis dan juga ada perasaan tertinggal ya dari teman-teman. Kalau highlight di sosial media itu kan adalah kecantikan yang sempurna itu pasti dapat eh, like banyak, kemudian prestasi, hasil akhir, kemudian video yang diedit-edit, kemudian ada transformasi cepat gitu ya. Nah, padahal semua ini yang ada itu sebenarnya semuanya itu pasti butuh perjuangan ya. Jadi tidak bisa eh, cepat gitu kan. Tapi itu kan tidak ditampilkan ya proses berjuangnya, proses proses untuk bagaimana sih ini itu eh, dari before dan afternya itu seperti apa, kesulitannya bagaimana, itu kan juga tidak ditampilkan. Boleh silakan dilanjut, Pak Rahmat. Oke, sekarang kita masuk di bahaya bersosial media. Perkataan bahaya bersosial media itu sebenarnya bukan karena media sosialnya itu jahat ya, tetapi karena memang untuk anak-anak terutama itu ya mereka masih belum memiliki kemampuan dalam meregulasi emosi, kemudian belum juga dapat melakukan filter informasi ya, serta kematangan untuk berpikir seperti orang dewasa itu kan juga masih masih belum ya. Itulah kenapa eh, menjadi bahaya gitu ya ketika anak bersosial media tanpa pendampingan. Oke, bahaya bagi akademik ya. Yang pertama adalah menurunnya perhatian ya. Jadi fokusnya jadi terpecah ya karena anak lebih nyaman ketika dia bersosial media dibandingkan harus menghadapi buku-buku, tugas-tugas gitu ya yang tentunya itu membosankan untuk anak-anak gitu ya. Biasanya itu waktu belajarnya hanya 10 menit aja, selebihnya nanti buka handphone. Apalagi sekarang kan eh, proses belajar mengajar ya, tidak bisa dilepaskan dari gadget dan sosial media ya. Jadi tetap handphone itu tetap harus dipegang gitu. Akhirnya yang kedua, akhirnya anak-anak ini jadinya lebih banyak untuk bersosial medianya dibandingkan dengan belajar. Jadi proses belajarnya lebih pendek dibandingkan dengan proses anak-anak untuk bermain gadgetnya. Kemudian
menunda tugas ya gitu ya. Jadi tidak mampu melakukan tugas-tugas yang panjang. Apalagi proses-proses yang membaca buku dan segala macam itu tidak dilakukan. Sehingga ya karena waktu apa stimulasinya dia apa namanya bayangan dan pikirannya dia itu menganggap bahwa membaca buku itu something yang membosankan gitu. Jadi akhirnya bayangannya dia adalah pengen cepat-cepat selesai dan balik lagi ke bermain gadget. Kemudian selanjutnya adalah kehilangan motivasi. Bahaya bagi emosi, jadi mood swing ya, mood swing karena apa? Mood swing itu paling paling banyak itu terjadi untuk anak-anak dan orang-orang yang penerimaan dirinya kurang ya, merasa tidak cukup sehingga jadi patokan enough and not enough itu bukan dari sudut pandangnya dia gitu ya, dia menggantungkan itu dari lingkungan sekitarnya dia gitu. Jadi apa ya, bersosial media itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ya. Sometimes anak-anak itu merasa bahwa oh ini itu buruk ya, buruk karena patokan-patokan di sana itu tidak seperti realitas di dunia nyata mereka gitu ya. Tapi cara mereka untuk lari dari dunia nyata adalah dengan menggunakan sosial media itu tadi. Anak jadi cepat marah, kemudian emosinya bisa naik turun, tantrum, mudah tantrum ya saat handphonenya diambil, dan mudah merasa cemas, mood swing. Kalau misalnya handphonenya diminta langsung marah. Saat kuotanya habis misalnya itu nangis atau panik. Ketika nggak ada sinyal gitu ya anak jadi bisa kesel gitu ya. Dan tidak menikmati waktu bersama keluarga gitu ya. Kemudian bahayanya bagi perilaku adalah ada kecanduan, kemudian tidak bisa berhenti, curi-curi waktu untuk pakai handphone, dan hal itu menyebabkan tidur jadi terganggu dan jadi sulit untuk fokus belajar ya. Jadi kalau misalnya orang tua melarang dengan tegas anak untuk bermain sosial media gitu ya, maka yang bisa mereka lakukan biasanya pakai handphonenya sembunyi-sembunyi, kemudian bohong, terus buka handphone tengah malam. Jadi jam waktunya tidur gitu, nunggu orang tuanya tidur dulu, nanti dia main handphone lagi gitu ya. Nggak bisa berhenti walaupun waktunya belajar ataupun saat untuk tidur ya. Jadi fokusnya dia itu hanya pada sosial media. Selanjutnya dampak bagi sosial kurang empati ya. Kenapa? Ya, jadi sebenarnya empati itu muncul harus pada saat seseorang itu terpenuhi dulu ya. Ketika dia selesai dengan dirinya, maka dia bisa memunculkan empati yang benar-benar tulus ya, bukan yang templating ya. Jadi ketika seseorang itu selesai dengan dirinya, maka dia baru bisa memunculkan empati terhadap situasinya orang lain. Nah, gimana bisa dia memunculkan empati terhadap situasinya orang lain kalau dia sendiri belum terpenuhi? Kenapa standar yang dipakai adalah bukan penerimaan diri soalnya. Standar yang dipakai adalah eh, ya apa yang berlaku di sosial media pada saat itu yang dianggap baik, terbaik, keren, maka itulah yang digunakan. Kemudian anak jadi tidak bisa membaca ekspresi, jadi tidak bisa membedakan antara ini orang seneng nggak ya, happy nggak ya, marah nggak ya sama aku. Fenomena ini tuh kayaknya sekarang lagi marak ya. Kalau zaman kita dulu itu kan kita kalau mau ngobrol sama orang itu kan kita harus tatap matanya ya, kita lihat matanya. Maka kita belajar untuk melihat respon emosi ini sebenarnya orangnya nyaman nggak ya sama aku. Oh ini orangnya happy, oh ini orangnya sebenarnya nggak nyaman gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh mereka sulit ya membaca ekspresi ya. Kenapa? Karena bahkan diajak ngobrol aja nggak lihat siapa yang ngajak ngomong gitu kan. Dia fokusnya hanya yang dianggap bahwa ketika kita ngomong face to face, one to one gitu nggak menarik untuk mereka gitu. Jadi bisa ngomong ngomong dengan orang tuanya atau dengan siapa itu sambil bisa melakukan hal yang lain gitu. Nah, itu kalau tidak melihat respon ekspresi dari lawan bicara itu kan sometimes mungkin nggak tepat juga responnya gitu. Sebenarnya lawan bicaranya marah mungkin, tapi anak kan tidak merasa karena dia tidak bisa melihat itu ya, tidak terbiasa dengan membaca ekspresi sehingga maka responnya dia ya seperti itu, berbeda dari yang seharusnya gitu. Kemudian anak lebih suka online daripada dunia nyata. Tentu saja karena dunia nyata kan eh,
bergeraknya memang lebih lambat ya. Kalau Bapak Ibu lihat tuh, kita duduk aja habisin waktu 30 menit saja dengan kita scrolling sosial media dan segala macam. Berapa banyak nih yang sudah kita lihat ya. Kita bisa pergi ke Hong Kong, lihat makanan yang enak ada di Hong Kong gitu misalnya. Atau mungkin saya bisa mencari tahu nih tentang apa ilmu kedokteran dan segala macam. Atau mungkin saya bisa mencari tahu nih tentang musik-musik yang seru. Sedangkan kalau 30 menit di dunia nyata habis untuk apa sih Bapak Ibu? Biasanya kita ngobrolin apa sih? 30 menit tuh baru pembukaan awal kayaknya ya, baru pembukaan awal, baru discuss awal aja. Nah, itu tuh itu membuat kita terlatih ya gitu. Sehingga ya semakin tidak nyaman, Iya semakin Bu, dia running, salam ya Bu. ya Pak Ahmad. Lanjut Ibu, Eh, lanjut. sem- Tadi oh bukan ya saya ya. baik. Oh iya. Semakin tidak nyaman, semakin dia running ya Pak, semakin semakin sulit sekali untuk menghadapi realitas dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah ya tentu ada resiko cyberbullying ya. Karena itu tadi anak tidak bisa membaca ekspresi. Pada saat kita bersosial media kan kita nggak tahu ya. Biasanya kalau bersosial media pada kalau WhatsApp gitu ya. Saat ketika ya, misalnya selamat pagi Pak Rahmat gitu ya. Itu kan saya mengetik kemudian di kepala saya kan bicara juga pakai nada bicara saya kan gitu kan kemudian Pak Rahmat mungkin membalas gitu ya selamat pagi Ibu Mira gitu ya nggak pakai emot kalau saya sedang ada dalam keadaan yang lagi unhappy gitu ya lagi marah dan segala macem gitu ya mungkin saya bisa membacanya itu seperti ini selamat pagi Pak Rahmat gitu kemudian Pak Rahmat menjawabnya selamat pagi Ibu Mira gitu. Kenapa? Ya kita pakai persepsi kita kan, gitu. Beda dengan pada saat kita ketemu langsung sama orangnya, gitu ya. Nah, ini itu karena kita menggunakan persepsi kita sendiri, gitu ya. Pada saat itu kita sedang merasakan apa, gitu ya. Misalnya pada saat itu kita ngelihat konten-konten ya, anak-anak melihat konten-konten gitu ya. Nah, kondisinya mungkin lagi not good atau itu relate ya sama kehidupannya ya. Akhirnya dia menjawab lah itu memberikan komentar lah misalnya yang negatif atau apa gitu ya dibacalah itu atau sebenarnya mungkin cara menyampaikan komentarnya sebenarnya tidak negatif ya tapi yang baca itu jatuhnya negatif karena yang baca pada saat itu juga lagi tidak baik-baik saja gitu ya akhirnya jadilah pertengkaran mungkin di sosial media dan segala macam gitu ya akhirnya jadi olok-olokan dan segala macam gitu kan nah itu jadi cyberbullying jatuhnya itu yang kita takutkan ya terjadi di anak. Selanjutnya, boleh. Alamat. Oke, bahaya bagi identitas adalah bahwa standar kecantikan palsu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di aplikasi TikTok gitu ya, Instagram gitu ya, ada nggak ya kelihatan yang wajahnya berjerawat gitu misalnya? Nggak ada ya Pak Rawat. Mulus Nggak ada semua kayaknya Bu. gitu ya. Iya. Benar. Jadi eh, itu menjadi secara tidak langsung ya kita melihat itu kemudian kita mengafirmasi ke diri kita sendiri ya. Waduh, ini kok berarti aku merasa aku nggak cantik ya gitu. Kenapa? Karena standar kecantikan itu yang seperti yang eh, di Instagram, di TikTok, di sosial media yang di status dan segala macam gitu ya gitu. Nah, akhirnya gitu ya membuat kita jadi penerimaan dirinya kurang. Pada saat penerimaan diri kita kurang, gitu kan, mau nggak mau tuh kita apa ya, memenuhkan standarnya kita ya dengan pakai filter, pakai apa segala macam gitu-gitu mungkin akan membuat kita happy ya pada saat ketika kita upload nih satu foto dan segala macam banyak yang like gitu ya 1.000 misalnya 2.000 gitu ya kemudian ada lagi tuh mungkin ada yang komen cantik apa segala macam ganteng dan segala macam keren dan segala macam gitu ya rasa senangnya itu hanya muncul di awal tapi di dalam jauh sekali ya di dalam diri kita kita merasa bahwa itu bukan kita itu kita semakin gelisah itu kenapa karena yang disukai karena kita menganggap bahwa kita melakukan pembohongan publik gitu kan. Jadi orang menganggap kita secantik yang di sosial media, sedangkan kita tahu kenyataannya kita tidak seperti itu. Nah, akhirnya jatuhnya apa? Ya jatuhnya kita merasa ada perasaan cemas ketemu orang. Nah, itu jatuhnya akhirnya jadi minder, nggak mau ketemu sama orang lain.
Kenapa? Karena takut dibandingkan. Loh, di sosial media kok gini, tapi kenyataannya kok begini. Kemudian mudah dipengaruhi oleh role model buruk gitu ya. Apa yang sekarang pada saat ini booming gitu ya. Nah, itu seolah-olah itu dianggap benar. Padahal itu mungkin dua mata sisi yang harusnya sebelum kita mengambil bahwa yang mana sih sebenarnya yang benar, kita itu harus ketahui beberapa sudut pandangnya dulu. Jadi buat krisis harga diri juga ya. Nah, tadi karena nggak pede segala macam, kita merasa bahwa aku tuh sangat layak ketika aku seperti apa yang aku tampilkan di sosial media gitu. Padahal sebenarnya kita itu bukan hanya fisik kita aja gitu. Apa yang ada di dalam diri kita, pola pikir kita, cara kita memahami sesuatu, cara kita menilai sesuatu, it's part of harga diri juga, Pak. Sampai di titik ini itu kan Bapak Ibu sudah berjuang belajar banyak kan, sampai membentuk proses identifikasi diri bahwa ini saya nih, gitu. Tapi akhirnya itu jadi tergerus ya apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kenapa? Karena hanya menganggap bahwa eh, sesuai, bagus, layak, tidak layak, keren itu, ya itu tadi pakai standar-standar yang ada di sosial media. Nah, bayangkan kalau kita orang dewasa saja kesulitan ya untuk mengelola itu, apalagi anak-anak ya gitu, yang mereka nggak tahu bahwa ya namanya juga anak-anak kan mereka masih ada di fase di usia di mana mereka belajar untuk memahami sebenarnya gimana sih gitu. Nambah usia baru nambah pengalaman, nambah usia baru nambah pengalaman gitu. Kemudian bagi kesehatan mental ya, itu tadi ya, karena yang ditampilkan di sosial media nggak sesuai dengan yang realitasnya itu ya, jatuhnya jadi cemas, jadi depresi, jadi minder, dan melakukan isolasi sosial. Yang terakhir adalah bahaya bagi anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak ADHD, itu sangat mudah sekali untuk terpapar ya. Jadi, kan kalau anak ADHD itu kan dia itu kan eh, fokusnya dari awal memang fokusnya emang sudah lebih kurang ya dibandingkan pada anak yang reguler gitu kan. Kemudian juga apa yang dia serap itu filternya itu tidak bisa difilter, oh ini this is good, this is not good. Jadi apa yang diserap tuh maka itu yang dianggap itulah yang sebenarnya gitu. Kayak gitu. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu malah kalau menurut saya gadget, sosial media dan segala macam itu sangat perlu untuk dibatasi kecuali ada pendampingan ya. Ya, ya. Jadi anak kemudian selanjutnya anak bisa meniru kata-kata kasar, kemudian sulit ya untuk merilis emosi. Jadi makin mudah untuk tidak stabil. Selanjutnya, oke, bahaya. Selanjutnya kita ngobrolin masalah bahaya tentang konten negatif ya. Kita ngomongin tentang kekerasan, ya. Kekerasan. Jadi kekerasan itu biasanya kan kalau di konten-konten negatif itu ada menghina, kemudian ditertawakan, ada prank-prank gitu ya. Kemudian ada tontonan-tontonan yang negatif lah ya. Nah, anak sekali lagi anak itu tidak bisa menfilter ya, gitu ya. Jadi konten-konten yang sebenarnya itu ditayangkan itu untuk lucu-lucuan, untuk prank-prankan gitu ya. Mereka masih belum bisa membedakan ya, which one mana yang ini benar, mana yang enggak dan eh, tujuannya apa itu mereka belum sampai jauh ke sana ya, gitu. Terutama mungkin yang untuk anak-anak itu yang perlu kritisi itu adalah game online yang sekarang ini eh, yang tentang apa ya? Tentang ini, tentang kayak misalnya apa GTA kayak pukul-pukulan, kemudian tembak-tembakan dan segala macam gitu-gitu. Kemudian ada juga anomali-anomali gitu ya, kata-kata kasar, kata-kata kotor. Anak tidak bisa memfilter ini bagus atau tidak bagus ya. Mereka FOMO aja, mereka ngikutin gitu ya. Jadi sama mereka diserap gitu aja. Nanti di dunia nyata itu dianggap itu keren. Di dunia nyata itu dianggap ini hal yang wajar dan normal gitu.
Kemudian ada konten pornografi. Konten-konten pornografi itu ya, jadi eh, pada saat seseorang ya menonton pornografi, ada bagian dari syaraf-syarafnya dia itu kan yang terputus ya. Yang jadi kalau orang sering nonton eh, hal-hal yang berbau konten pornografi gitu ya, kesadarannya dia itu akan berkurang gitu loh. Sehingga fokusnya nanti akan kurang. Kemudian untuk dibuat untuk berpikir yang rasional, kemudian analitis itu juga bisa berkurang ya. Nah, itu ada hubungannya dengan syaraf ya. Kemudian konten-konten radikal, misalnya nih ngelihat apa ya? Sebenarnya banyak sekali ya contohnya ya, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi gitu ya. Itu kan tidak mungkin ya dia memunculkan sendiri ya. Pasti ada tontonan-tontonan yang em, diserap sama dia tanpa adanya pendampingan dan segala macam sehingga dia mengafirmasi itu menjadikan itu sebagai hal yang wajar untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Body shaming, bullying, memberikan komentar-komentar jahat ya di foto, membuat meme dari foto-foto teman, ya itu juga masuk dalam kategori bullying ya. Kemudian menertawakan penampilan orang lain gitu ya. Hal ini tuh bisa membuat anak jadi minder, jadi malu. Terus jadinya dia juga nggak percaya diri ya untuk upload foto dirinya apa adanya. Makanya pakai kalau anak-anak remaja itu kan jarang ya foto kayak pas foto gitu ya. Biasanya kalau anak-anak remaja itu fotonya itu yang nutup mata gitu ya, ditutup separuh tangannya gitu ya. Kemudian dikasih stiker-stiker gitu ya. Menganggap bahwa eh, I can close gitu ya. Saya bisa menutup sebagian dari kekurangan yang menurut saya itu kekurangan itu dengan hal-hal itu. Kemudian ada toxic relationship ya. Jadi toxic relationship itu hubungannya jadi nggak sehat gitu loh, saling nyakitin, saling memanipulasi, saling ngontrol, dibungkus seolah-olah itu adalah perasaan sayang gitu ya. Kalau misalnya kamu sayang, kamu harus share lokasi misalnya. Kalau kamu apa namanya? Kalau kamu bestie sama aku, maka kamu harus upload ini misalnya ada itu yang seperti itu. Gitu. Apalagi untuk anak-anak remaja ya biasanya ya yang merasa cukup gitu ya, eh, apa namanya, karena ketidakmampuan untuk melakukan hubungan sosial ya dengan realitas gitu ya sehingga dia runningnya itu lebih nyaman masuk dalam komunitas-komunitas game gitu ya, komunitas-komunitas atau komunitas-komunitas kartu, komunitas-komunitas yang lain lah yang sebenarnya tidak harus ketemu gitu ya, seolah-olah itu mendominasi dirinya. Ya sekali lagi kenapa kok bisa seperti itu, karena anak tidak terlatih ya untuk menerima bahwa memang dalam menjalani hidup itu kita perlu berproses gitu. Kita perlu untuk merasa gagal, kita perlu ngerasa kecewa, kita perlu ngerasa jatuh, kita perlu ngerasa nggak nyaman gitu ya. Kita perlu ngerasa bosan gitu ya. Itu melatih kita untuk menerima sebenarnya di dunia nyata itu seperti apa. Kemudian diet ekstrim. Jadi kadang-kadang ya, karena ngelihat di sosial media itu kan ada tuh satu pekan gitu ya, udah turun 20 kilo misalnya gitu ya. Jadi makan cuman sehari cuman satu kali aja kayak gitu tuh. Ditiru, nah ini jatuhnya sakit gitu ya. Kemudian ada penipuan dan grooming ya. Penipuan dan grooming itu biasanya ada kayak scam ya. Jadi eh, hadiah-hadiah palsu atau akun-akun palsu yang mengaku teman gitu ya. Kemudian ada modus-modus apa namanya biasanya di Telegram nih yang paling no filter ya, di Telegram itu biasanya tiba-tiba ada akun masuk gitu-gitu yang ngajakin untuk eh ya gitulah, banyak banyak hal ya, yang misalnya kayak game online tuh kalau misalnya kamu ingin mengakses game ini maka kamu bisa ikut masuk di sini. Nah, komunitas-komunitas itulah komunitas-komunitas yang sebenarnya menjebak. Dan yang sekarang yang lagi kekinian itu adalah grooming ya. Jadi grooming itu adalah sebenarnya orang dewasa yang dia berpura-pura ya menjadi anak-anak gitu ya. Tujuannya adalah untuk mendekati anak-anak ya, untuk membangun kepercayaan dan kemudian dimanfaatin.
Biasanya itu grooming itu sering terjadi masuk dalam game online biasanya, game online. Dan ada banyak sekali kasus-kasus penculikan gitu ya, dimulainya dari grooming itu tadi. Oke, kemudian ada juga konten challenge-challenge yang berbahaya ya. Jadi challenge-challenge yang berbahaya itu, nah anak-anak hanya melihat saja ya. Bapak Ibu mungkin kalau melihat ada banyak sekali sebenarnya di sosial media ya yang kita lihat itu ada anak yang dia kayak narik kursi temennya sampai temennya itu jatuh gitu kan. Itu kan awalnya dia melihat dari konten ya. Jadi konten orang dewasa gitu terus dianggap itu lucu, dia melakukan hal yang sama. Nah, pada saat itu dilakukan gitu ya. Pada saat itu dilakukan, pada saat jatuh nih anak anak yang jatuh ini kena tulang ekornya sampai jadi anaknya jadi kena lumpuh gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu kan yang kita perlu waspadai ya untuk anak. Boleh next slide. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin banyak ya tentang eh, seperti apa sih sosial media, kemudian bahayanya apa saja sih untuk anak-anak ya terutama ya, gitu ya. Sekarang bagaimana sih cara efektif yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu ya, supaya nih anak-anak ini eh, ya mereka tetap bersosial media gitu, tapi dengan cara yang bijak gitu ya. Yang pertama adalah ayah sama bunda perlu untuk memberikan zona tanpa gadget. Zona tanpa gadget itu adalah aturan-aturan yang diletakkan gitu ya. Jadi ada ruang-ruang khusus di mana kalau di sana nggak boleh pegang handphone, nggak boleh gadget gitu. Misalnya contohnya itu di ruang makan, misalnya non gadget pada saat kita makan tidak boleh ada gadget gitu. Ruang ibadah misalnya. Jadi kalau mau sholat di musola atau di masjid atau mungkin di tempat sholat di rumah itu tidak boleh ada gadget disertakan gitu. Atau mungkin kamar tidur gitu ya. Jadi kalau mau tidur gadget itu tidak boleh ada di ruangan. Jadi gadget itu mungkin hanya boleh ada di ya, di ruang keluarga mungkin gitu ya. Itu pun juga di waktu-waktu yang tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat aturan digital bersama. Nah, kalau aturan digital bersama itu artinya adalah seperti ini. Eh, aturannya itu dibuat bersama ya. Jadi bukan anak ini, oh ya kamu nggak boleh deh main handphone. Hanya boleh main handphone cuman hari Sabtu saja. Jadi itu bukan aturan yang dibuat orang tua untuk anak, tapi lebih kepada kita meminta anak-anak gitu ya bersama-sama dengan orang tua meramu nih. Sebenarnya eh, gimana sih aturan di rumah ini tuh tentang baiknya kita bermain sosial media itu gitu. Jadi jam berapa sih kita boleh main sosial media misalnya? Oh, jam segini sampai jam segini gitu ya. Jadi bukan lebih baik itu lebih lebih positif ketika kita buat aturan itu bukan 1 jam 2 jam bermain handphone, tapi lebih bagus apabila diberikan rule batasan. Kapan kakak misalnya atau kapan adik itu boleh bermain handphone, boleh bersosial media. Oh, setelah selesai belajar misalnya, atau mungkin sepulang sekolah misalnya. Seperti itu. Jadi, tapi aturannya itu harus dibuat bareng gitu antara anak dan juga orang tua. Sehingga anak tidak merasa bahwa sedang didoktrin sama orang tuanya tanpa tahu ini kenapa sih kok aku nggak boleh sedangkan anak lain boleh gitu ya. Kemudian ajarkan anak untuk melapor konten negatif. Nah, kasih tahu ke anak, diajarin, didampingi. Sebenarnya konten-konten negatif itu apa saja sih? Gitu. Anak-anak harus tahu ya, apa sih konten-konten negatif itu apa saja. Rules setiap rumah mungkin berbeda ya. Which one yang boleh diakses, apa yang tontonan yang boleh diakses dan apa yang tidak boleh diakses. Mungkin setiap keluarga mungkin berbeda. Nah, itu tapi tetap perlu ditanemin ya ke anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah model perilaku baik. Kalau misalnya kita buat aturan di rumah gitu kan, kita bilang ke anak-anak kalau misalnya anak-anak tidak boleh main handphone, pulang sekolah nggak boleh main handphone, atau misalnya main handphone hanya boleh di akhir pekan saja, hanya di Sabtu Minggu itu pun hanya 1 hours misalnya. Tapi anak-anak melihat kita selalu pakai handphone kemanapun gitu ya, misalnya lagi makan juga pegang handphone misalnya, atau mungkin pas lagi mau tidur gitu masih pegang handphone meskipun itu adalah pekerjaan misalnya ya.
Ya anak-anak nggak bisa ngertiin itu ya, gitu ya. Jadi yang membuat aturan tuh harus memberikan role model terlebih dahulu ya. Jadi orang tua yang harus memberikan model terlebih dahulu. Upayakan orang tua juga punya ruang di mana orang tua itu boleh gitu pegang handphone, area di mana orang tua harus pegang handphone, dan orang tua juga yang harus pertama kali yang menaati aturan-aturan yang ditetapkan di dalam keluarga. Misalnya nih ada di zona tanpa gadget gitu, di ruang makan. Padahal sebenarnya nih lagi jam makan bersama gitu kan. Sedangkan ayah mungkin atau ibu mungkin harus membalas pesan gitu ya dari di pekerjaan dan segala macam gitu ya. Ya ya harus keluar dari situ minta izin ke anak-anak misalnya. Izin dulu ya ayah mungkin nggak bisa makan dulu misalnya. Bunda nggak bisa makan dulu soalnya bunda harus jawabin. Nah itu jadi ada ruang ruang tertentu ya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya gitu ya, visual itu lebih lebih gampang ya diserap dibandingkan dengan auditori. Jadi apa yang dilihat itu lebih gampang untuk diikuti dibandingkan dengan kalau kalau kita ngasih tahu ke anak gitu. Ya, kita kasih tahu ke anak tapi kita orang dewasa masih tetap melakukan ya akan sulit ya. Kemudian lakukan rutinitas sebelum handphone. Rutinitas sebelum handphone itu misalnya kalau untuk anak-anak misalnya harus tidy up apa buku pelajaran dulu sebelum boleh main gadget, atau harus selesaikan homeworknya dulu sebelum bermain handphone gitu-gitu ya. Atau mungkin harus selesai dengan tanggung jawab dan tugas-tugasnya dulu nanti boleh main handphone gitu ya. Hal-hal ini tuh bisa diterapkan ya ke anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada edukasi tanpa menggurui. Jadi kalau kita mau ngasih tahu ke anak itu bentuknya tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan teriakan-teriakan gitu ya. Tapi lebih kayak ngajak mereka untuk discuss, untuk ngobrol bareng gitu kan. Untuk sebenarnya kenapa sih kok mama ngelarang kalian main handphone lebih lama? Nah, dikasih tahu. Nanti kalau misalnya main handphone lebih lama, itu kamu nanti akan bisa terpapar apa namanya? Sinar layarnya lebih lama itu nanti buat kamu mata kamu jadi sakit dan segala macam gitu-gitu. Atau mungkin ayah bunda ngelarang kamu main handphone lama itu karena nanti fokus kamu jadi kurang. Nah, itu akan berakibat apa? Nah, itu bisa dijelaskan. Kemudian stop teknik saat ketemu konten negatif. Ada yang namanya teknik stop ya. Jadi kalau misalnya anak melihat konten negatif itu, ajarkan ke anak gitu ya, konten-konten apa aja sih sebenarnya yang mereka nggak boleh gitu ya. Karena kan gini, filter di sosial media itu kan eh, kecil dan minim ya gitu. Kalau misalnya kita nih ada satu konten gitu ya datang gitu kan, kemudian kita mungkin penasaran ya dilihat lebih lama. Nah pada saat kita melihat lebih lama itu, maka apa namanya algoritmanya itu akan membaca bahwa ini suka nih, maka itu yang akan ditampilkan lebih lama lagi. Terus menerus nanti akan muncul konten-konten yang serupa ya. Nah itu yang perlu diajarkan ke anaknya gitu. Kemudian beri batasan ke anak bahwa oh ini tidak boleh, ini tuh buruk, ini tuh tidak baik. Tapi sekali lagi, saya berharap ayah bunda bisa memberikan penjelasan lebih panjang ya ke anak-anak bahwa kenapa sih ini buruk, kenapa sih ini nggak boleh, kenapa sih apa namanya ini tuh harus di stop, kenapa sih kita harus switch gitu ya ketika kita melihat konten-konten ini tuh saya berharap itu juga dijelaskan jadi tidak hanya nggak boleh A B C D gitu ya tapi juga dikasih reasoning kenapa kok ini nggak boleh gitu dan dampaknya itu apa untuk mereka gitu. Paling mudah sebenarnya kalau untuk pendekatan ke anak-anak itu adalah kita menggunakan pendekatan apa namanya memakai empatinya mereka. Jadi hadapkan situasi yang kita takutkan itu di situasinya mereka. Misalnya gini, kalau kamu melihat misalnya ada konten-konten pukul-pukulan misalnya gitu ya, ini pukul-pukulan, nah ini kan nggak baik tuh gitu. Bunda takut, nah gitu. Jadi ditarik ke anak gitu. Kalau misalnya nanti adik ngerasa kalau misalnya memukul itu ternyata hal yang biasa karena adik udah sering ngeliat itu, terus ternyata nggak sengaja adik pukul orang lain misalnya. Ternyata yang dipukul adik itu nanti bisa berdarah misalnya, terus bisa terluka misalnya. Nah pada saat dia terluka itu kan
temannya harus masuk rumah sakit, harus ngapain. Nah, itu pakai empati yang kita contohnya itu tarik ke situasinya dia gitu. Itu paling gampang kalau mau ngasih edukasi ke anak-anaknya. Jadi masukkan, ajak anak untuk melihat itu pakai sudut pandangnya dia, bukan sudut pandang kita orang tua. Dan berikan 3 pertanyaan ajaib ya. 3 pertanyaan ajaib itu apa sih tujuannya aku membuka handphone ini gitu. Jadi harus tahu tujuannya itu apa. Oh, aku tuh mau lihat chatnya temen misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ini baik untuk aku? Kemudian yang ketiga, kapan aku harus berhenti? Nah, jadi 3 itu tuh anak harus tahu dulu apa sih, kenapa sih aku harus buka sosial media sekarang ini tujuannya apa? Karena aku bosan misalnya, boleh gitu ya. Tapi kalau aku bosan, berarti konten apa aja yang aku boleh lihat? Ini baik nggak ya untuk aku? Kemudian yang ketiga, kapan aku harus berhenti? Berapa lama sih aku bisa menghilangkan kebosananku dengan aku nontonin konten-konten ini tuh kira-kira berapa lama ya? Jam berapa sampai jam berapa ya? Misalnya seperti itu. Nah, itu perlu. Anak itu harus diajarkan tentang itu. Jadi, kesimpulannya adalah pendampingan digital itu bukan tentang aturan ya, tapi tentang bagaimana orang tua membangun hubungan dengan anak, sehingga anak itu akan belajar untuk mereka bisa punya gitu ya, bisa punya aturan dan batasan yang mereka terapkan sendiri, bukan templating orang tua gitu. Anak akan menyerap yang sebenarnya di awal itu adalah ketakutan orang tua menjadi ketakutannya anak, sehingga anak akan punya kontrolnya sendiri. Jadi pada saat anak sudah memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri, orang tua tidak perlu lagi untuk terlalu was-was dengan apa yang sebenarnya diakses ya oleh anak-anak. Boleh selanjutnya. Oke. Misalnya ada pertanyaan nih, Bu Mir, ini anak saya tapi dia udah kayaknya udah kecanduan gadget banget gitu ya. Apa ya yang bisa saya lakukan ya untuk supaya dia tidak kecanduan lagi gitu ya. Yang pertama adalah dikurangi dulu secara bertahap Bapak Ibu. Tidak boleh langsung misalnya udah nih karena mungkin ya anaknya ternyata udah dikasih tahu tidak boleh mengakses eh, konten-konten yang negatif, tapi anaknya tetap tetap saja yang melakukan itu, maka kemudian ayah sama bunda langsung ambil handphonenya gitu ya. Langsung diambil aja, tidak boleh mengakses sosial media sama sekali, itu tidak cukup membantu ya. Yang ada nanti malah anaknya itu jadi cemas ya dia ya. Kenapa? Karena dopaminnya itu kan diambil eh, secara langsung ya, secara mendadak ya. Nah, ketika anaknya cemas itu nanti jadi banyak tuh pikirannya overthinking jadi dia merasa kayak oh tuh aku nggak bisa ngertiin aku gitu ya. Terus kemudian dia juga merasa ketidaklayakannya dia juga mempertanyakan dirinya dari banyak. Jadi efeknya itu akan jauh lebih negatif lagi gitu loh. Ketika pada saat anak ini udah kecanduan gadget, terus kemudian ngambilnya, nariknya itu secara langsung ke anaknya. Jadi tidak boleh. Disarankan itu harus dikurangi secara bertahap. Misalnya 10 sampai 15% ya setiap 3 sampai 4 hari menurun ya. 10 sampai 15% setiap 3 atau 4 hari. Misalnya di awal itu dikurangin durasinya. Misalnya biasanya Ananda ini main gadgetnya 5 jam lah gitu ya. Dalam 1 hari itu dia main gadget 5 jam full gitu kan. Dikurangin 10 sampai 15% gitu. Turunlah dia. Terus nanti setelah 3 hari, nanti dikurangi lagi waktunya. Sambil tetap diingatkan ya, tapi ayah bunda bahwa konten ini tuh konten-konten apa aja yang dia nggak boleh akses gitu. Tapi dia tetap boleh pegang handphonenya, dia tetap boleh pegang gadgetnya. Tapi waktunya, durasinya yang dikurangi gitu, sampai di titik yang kita pengen. Kemudian ditenangkan, tidak boleh ngancem, tidak boleh diancam misalnya gini. Sometimes orang tua ngerasa bahwa, aduh gimana ya Bu Mira ya, saya nggak bisa dampingi dia langsung gitu kan. Saya juga takut, apalagi kalau di sekolah kan dia bawa gadget juga gitu. Tapi saya juga tidak bisa menghentikan dia untuk tetap mengakses konten negatif gitu. Jadi akhirnya orang tua yang melakukan adalah cara cepat ya diancam ya. Kalau ayah sekali lagi ya, mama atau ayah lihat kamu ya, gitu misalnya. Mama atau ayah lihat kamu yang akses
kayak gini lagi ya, pasti handphonenya akan misalnya tak ambil atau kamu nggak boleh pakai handphone lagi atau apa diambil lah misalnya itu rewardnya. Yang ada anaknya bukan takut untuk berhenti ya, yang ada malah dia akan mencari cara untuk gimana ya caranya supaya aku ngakses ini bapak sama ibu aku nggak tahu gitu. Kan ada banyak cara juga itu dan saya yakin kita pasti kalah ya dibandingkan dengan anak-anak sekarang ya. Jadi jangan gunakan cara itu. Lebih baik diajak duduk bareng, kita kasih tahu, tarik empatinya dia, kamu mengakses ini tuh kamu rugi ini loh sayang gitu. Dan kasih tahu bahwa kita melakukan ini sebagai orang tua karena kita sayang gitu ya, bukan sebaliknya gitu ya, bukan karena kita nggak sayang terus akhirnya kita ngambil handphonenya gitu ya. Karena justru karena kita sayang itu, makanya kita itu memberitahu ke anak bahwa jalan yang dipilih anak itu udah keliru, udah salah. Gitu. Kemudian gantikan dengan aktivitas yang memberi rasa senang mirip handphone tadi. Sekali lagi, tadi kan dijelaskan kenapa sih kok seru kita bermain handphone itu kan karena anak-anak dapat dopamin itu tadi. Dapat dopaminnya itu. Nah, kita ganti dengan aktivitas yang lain ya. Jadi belikan Lego, aja kalau misalnya dia remaja, perempuan gitu cari tahu minatnya di mana. Misalnya memasak atau apa atau kecantikan lah misalnya gitu ya. Karena dia sebenarnya suka ngakses itu tuh karena seneng kecantikan, tapi begitu diaplikasikan ke dirinya sendiri, begitu sekolah jatuhnya menor gitu kan. Nah, ya bunda kasih fasilitas lah dia gitu. Ayah bunda kasih fasilitas, ajaklah dia ke misalnya kursus-kursus kecantikan dan segala macam sehingga dia tahu gitu. Kemudian olahraga misalnya atau mengedit atau journaling banyak sekali ya. Dan tentunya ini bukan aktivitas penggantinya, bukan apa yang orang tua sukai ya. Itu atau apa adanya gitu ya. Yang harus bisa setara ya, harus bisa setara dengan yang dibutuhkan sama anak. Kemudian buat blok waktu ya, bukan batasan jam tapi waktu spesifik. Waktu spesifik itu bukan kayak belajar apa namanya, bukan ya nanti kamu bolehlah main sosial media 2 jam, 3 jam, bukan gitu. Lebih ke arah spesifik aja, jam spesifik. Oh nanti jam 1 misalnya yang panjang di 1, nah sampai di 2 ya, gitu. Itu 1 jam ya, gitu. Pertama anak bisa belajar waktu juga, gitu kan. Yang kedua, yaitu dia sesuai. Mulai selanjutnya ya. Cara lain untuk mengatasi kecanduan gadget itu adalah handphone tuh harus di luar kamar pada saat malam hari. Semua handphone ya. Itu untuk mencegah anak bisa akses dini hari ya. Apa kalau nggak misalnya kalau kamar ayah sama bunda terlalu jauh sama anak boleh dikumpulin dong misalnya. Jadi paling bagus adalah 30 menit sebelum jam tidur. 30 menit sebelum jam tidur, misalnya jam tidurnya itu jam 9 misalnya. Jadi setengah 9 handphone sudah harus dikembalikan. Handphone sudah harus ditaruh. Gitu. Sama ayah bunda juga harus kayak gitu berarti. Taruh bersama gitu. Kita kasih contoh juga. Jadi handphone udah taruh, terus sehingga anak itu punya waktu ya untuk sebelum tidur itu dia mungkin boleh journaling gitu. Atau boleh apa namanya untuk baca buku. Bahkan kalau membaca buku aja itu harus ada spare time 10 menit ya. Setelah baca buku tidak boleh langsung atau baca buku sampai ketiduran gitu. Ini nggak bagus juga ya. Harus ada proses di mana di sebenarnya journaling ya. Aktifkan ya sensori-sensorinya. Jadi sebelum tidur itu lebih baik kalau kita ngeletakin semua aktivitas dan kita grounding, maksudnya oh ya ini bantal, ini kasur. Jadi dia grounding, dia melihat apa namanya, merilekskan pikirannya, eh ya mengatur nafas dan segala macam untuk dia akhirnya siap untuk istirahat. Nah kalau kayak gitu tuh pikiran-pikiran tuh nggak sampai ditaruh di alam bawah sadar gitu. Jadi nggak jatuhnya itu nanti kalau sering grounding itu jatuhnya itu emosinya itu jadi lebih terkontrol. Kemudian kita ajarkan ya regulasi emosi untuk anak, eh bernafas ya, aturan nafas ya, tiga, tiga, 2, 4 itu boleh, 3 tarikan, 2 tahan, kemudian empat hempaskan. Nah ini bisa diajarkan pada saat anak menjelang tidur itu juga boleh.
Mungkin kalau misalnya anak-anak tidak bisa ngontrol emosi, tidak bisa ngatur emosi, kita bisa ajarkan anak-anak untuk rilis rilis pakai pernafasan ya, gitu. Pakai 3-2-4 atau mungkin 3-2-3 itu boleh. Depend on tergantung kekuatan anak ya. Kemudian perbaiki hubungan emosional ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu pahami, kenapa sih kita banyak sekali eh, menghabiskan waktu ya untuk bersosial media ya, memegang handphone dibandingkan dengan menghadapi dunia luar ya. Sebenarnya gini, cara gampang untuk melihat itu gini, semakin banyak kamu mengakses sosial media, kecuali kalau kita kerjanya sebagai konten kreator ya, itu mungkin hal yang berbeda ya. Jadi sebenarnya semakin banyak kita mengakses sosial media gitu ya, semakin sebenarnya semakin kita itu tidak nyaman dengan apa yang ada di sekeliling kita atau kita nggak nyaman dengan apa yang sedang kita rasain sekarang gitu. Tolak ukurnya di sana gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita nggak nyaman gitu ya, kemudian kita menghabiskan waktu dengan bersosial media itu kan bentukan dari running ya sebenarnya. Nah, padahal yang baik itu adalah dengan menghadapi itu kan, menerjemahkan ini sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa sih kok aku nggak nyaman gitu-gitu. Jadi, nah itu harus dilawan ya. Jadi kalau anak itu semakin terpapar sekali dengan gadget, itu artinya dia semakin jauh dengan dunia nyatanya, gitu, dengan realitas dunianya. Dan dicari tahu apa sebenarnya. Jadi bukan gadgetnya ya. Gadget itu hanya alatnya. Dia itu bukan penyebab ya. Penyebabnya ya tentu adalah dirinya sendiri dan lingkungan sosial yang tidak bisa memahami kondisinya anak sehingga dia runningnya ke alat ini. Jadi apa yang perlu dilakukan ya kita cari tahu apa yang paling dia takutkan sih di dunia nyata ini gitu. Mungkin perasaan ingin didengar, perasaan ingin dihargai, perasaan ingin diterima gitu-gitu. Nah, itu yang kita tumbuhkan ke anak. Maka dengan sendirinya gitu ya, gadget itu akan bergeser sedikit demi sedikit gitu. Ada banyak cara ya sebenarnya. Yang mana dulu Bu kalau misalnya anak udah kecanduan gadget misalnya. Ini gadgetnya apa namanya di keep in dulu atau kita bantu anak untuk hadapi realitasnya dulu gitu. Kalau menurut saya jalan langsung dua-duanya gitu. Gadget tidak langsung ya di switch gitu diambil langsung tidak gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit pakai waktu tadi yang disesuaikan sambil kita menumbuhkan kebutuhannya apa sih, dia merasa apa sih di dunia luar itu sampai dia runningnya itu hanya di gadget dan sosial medianya dia itu. Kemudian libatkan anak dalam membuat solusi. Tanyakan lagi Bapak Ibu, sebenarnya semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak-anak ya. It's not only dari anak-anak ya, dari semua orang sebenarnya itu jawabannya ada di diri sendiri ya takarannya. Itu. Yang paling tahu ini fit atau tidak untuk diri sendiri adalah ya kita sendiri ya anak-anak sendiri. Hanya saja mungkin mereka nggak punya promnya gitu, nggak punya prom ini gimana ya ini aku harus seperti apa ya gitu. Kita yang membantu mengurai itu dengan melibatkan anak-anak dalam membuat solusi, kasih pertanyaan balik gitu. Kalau misalnya nih anak kecanduan gadget, terus kita kasih tahu, Bunda nggak mau loh, kamu itu nanti konsentrasinya jadi kurang. Kalau kamu konsentrasinya kurang, nanti fokus kamu jadi nggak banyak. Kalau fokus kamu nggak banyak, nanti kamu di sekolah jadinya nanti pelajaran kamu jadi nurun gitu misalnya. Tanyakan balik ke anak, kamu mau nggak pelajaran di sekolahnya kamu nilainya jadi menurun? Terus kita tanyain lagi, anaknya pasti akan menjawab, ya aku nggak mau. Iya. Kalau kamu nggak mau, jadi terus apa dong yang harus kita lakukan? Gitu. Biarkan dia menemukan formula jawaban yang sesuai dengan dirinya pakai takarannya dia. Nah, kita orang tua itu yang bantu ngarahin aja. Ke ini, ke kiri, ke kanan. Gitu. Kemudian, kalaupun ternyata bahwa kecanduan gadgetnya udah masuk ke syaraf gitu ya, sampai timbul tik gitu ya, yang dia kena syaraf gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu itu yang sampai dia gerak-gerakin tangannya sendiri, nggak bisa dikontrol gitu, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri karena
dia punya halusinasi dan segala macam ya, karena dunia gadgetnya itu mempengaruhi dia ya dibandingkan realita, maka sangat perlu sekali untuk dilakukan rujukan ya ke profesional. Boleh next slide. Oke, Bapak Ibu, kita sudah hampir ada di slide yang terakhir. Saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda yang pada saat ini hadir bahwa hari ini kita sudah belajar banyak tentang otak anak, tentang sosial media, tentang tantangan digital, dan juga tentang aturan serta bagaimana sih sebenarnya teknik pendampingan terhadap bersosial media. Dan di balik ini semua, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting sekali, bahwasanya tidak ada orang tua yang gagal. Yang ada adalah sebenarnya orang tua yang sedang belajar. Dan hari ini Bapak Ibu di sini, saya yakin karena Bapak Ibu peduli ya, dan itu merupakan bukti cinta. Anak-anak kita ini adalah anak-anak generasi pertama yang hidup di dunia, di dua dunia sekaligus ya. Jadi di dunia nyata dan juga dunia digital. Dan kita adalah generasi orang tua pertama ya, yang harus mendampingi mereka masuk ke dunia yang bahkan tidak kita alami pada saat kita ada di usia mereka. Tidak ada buku manual yang pasti ya bagaimana caranya mendampingi anak-anak pada saat ini di generasi ini ya. Dan juga tidak ada parenting yang sempurna tentunya. Dan tentu saja tidak ada solusi yang instan. Saya tahu mungkin ini beberapa hal Bapak Ibu mungkin merasa ya bahwasanya kok saya telat ya, kok saya gimana sih caranya? Kok saya nggak ngerti sih caranya mendampingi anak-anak dan segala macam. Tapi hari ini saya ingin eh, memberikan motivasi dan afirmasi ya ke Bapak Ibu bahwa saya yakin setiap langkah kecil ya dari pengasuhan yang kita lakukan kepada anak-anak itu akan mengarah ke keadaan yang lebih baik ya. Lebih baik tentunya dari yang sebelumnya. Anak-anak itu tidak menunggu ya, mereka punya orang tua yang sempurna dulu terus baru mereka berkembang ya gitu. Yang mereka butuhkan itu adalah sebenarnya adalah orang tua yang hadir, orang tua yang mau mendengar, dan tentunya orang tua yang mau yang memperbaiki dan berjalan bersama ya. Mungkin pengasuhan-pengasuhan zaman lama ya, yang eh, zaman kita dulu di baby boomer mengasuh milenial gitu ya, seolah kita memang tidak diberi waktu dan ruang untuk berbicara ya. Sehingga kadang-kadang kita di zaman ini kita merasa kaget sekali ya melihat anak-anak kok mereka bisa jawab sih. Kita ngasih tahu satu kali mereka bisa jawab 10 kali gitu ya. Menurut saya itu adalah justru karena anak-anak yang bisa menjawab itu saya berpikir bahwa ketika anak-anak kita menjawab apapun kontennya gitu ya, kalaupun itu cara menyampaikannya masih negatif, berarti memang butuh diarahkan ya. Tapi anak-anak yang menjawab itu menurut saya masih lebih baik dibandingkan ketika mereka tidak menjawab. Kalau mereka tidak menjawab, itu artinya mereka tidak nyaman gitu ya. Kalau mereka tidak nyaman, mungkin jangan-jangan kita dianggap tidak eksis ya, tidak perlu dan eh, nanti kita malah lebih bingung kita harus mulai dari mana melakukan pendampingan kan. Perubahan dalam proses tumbuh kembang anak itu ya tidak terjadi dalam satu hari ya. Hari ini mungkin mereka masih marah ya kalau misalnya ayah bunda ngambil handphonenya gitu ya, terus kemudian mereka marah gitu ya. Besok mungkin mereka juga masih nolak ya kalau kita kasih aturan baru mereka menolak gitu ya. Tapi saya yakin ya dari semua tindakan yang dilakukan sama ayah bunda ya sekarang Bapak Ibu sekalian, kita berharapnya itu ketika kita memberikan aturan ke anak-anak itu, kita pengen mereka tidur lebih tenang, gitu ya. Kita pengen mereka lebih fokus dalam belajar dan kita ingin mereka menyuarakan suara mereka secara real, mendengar suara mereka dan kita ingin mereka lebih manusia ya dibandingkan layar handphone.
Dan pada saat hari itu datang, mereka mungkin, anak-anak mungkin tidak akan berkata ya ke kita, terima kasih ayah Eh, ibu kemarin. oh, yang untuk on off itu Terima kasih ayah ibu karena saya dulu pernah apa namanya udah dilarang gitu ya pegang handphone gitu ya. Mereka mungkin tidak akan mengatakan itu. Saya yakin eh, mereka pasti akan mengatakan ke dalam diri mereka sendiri. Terima kasih ayah, ibu, karena tidak menyerah untuk kebaikan. Jadi setelah selesai dari kegiatan ini, saya ingin ayah bunda mungkin tidak merasa takut ya, tapi lebih kepada membawa harapan bahwa oh iya, yang salah itu memang perlu diperbaiki. Yang sudah baik harus dibuat jadi lebih baik. Kita semua yang di ruangan ini sedang belajar menjadi orang tua yang mantap membimbing anak-anak di zaman digital. Tidak ada yang sempurna, tapi hari ini terima kasih karena sudah hadir, terima kasih karena sudah menjadi orang tua yang hadir, dan itu adalah hadiah terbesar untuk anak-anak kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak salah-salah kata. Saya Miranti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih pada Ibu Diah Miranti, MPSI, yang telah memberikan kita semua di sini wawasan yang cukup baru ya. Dan kita tadi sudah diajak untuk menjelajahi bagaimana eh, apa sih bahayanya media sosial untuk anak kita dan bagaimana kita menghindarkan konten-konten negatif untuk anak-anak kita dan juga bagaimana caranya kita memberi solusi ya kepada anak kita agar mengurangi pemakaian gadget atau berselancar di media sosial. Terima kasih Ibu sekali lagi informasi yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan kami semua yang ada di ruang daring ini. Alhamdulillah sangat menginspirasi dan juga sangat memberi solusi ya buat saya pribadi sebagai orang tua dan juga mungkin yang ada di daring sini ya, di ruang daring sini. Mungkin eh, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Ibu Dia ini? Mumpung, oke, ada Ibu Feni Puspasari. Silakan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Bu Mira. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Feni. Kebetulan anak saya ini umurnya masih 5 tahun ya Bu. Sekarang sekolahnya di tingkat TKA. Yang mau saya tanyakan, gimana ya Bu, cara kita itu menghadapi ketika anak kita itu jadi terkesannya itu tanda kutip tidak update gitu di antara teman-teman sebayanya yang mungkin cenderung lebih aktif di dunia gadget. Contohnya ini saat teman-temannya ini mungkin bercanda soal anomali ini ya Bu ya yang lagi tren Iya, sekarang. Nah, anak saya ini eh, jadi nggak catching up gitu kesannya itu karena memang dari dia baby itu sudah saya batasi sekali tentang screen time ya Bu ya. Saya juga cukup sadar bahayanya brain rot gitu katanya sekarang ya Bu kalau terlalu banyak nonton anomali. Jadi memang di umurnya yang sudah 5 tahun ini memang belum saya kenalkan anomali-anomali ini Bu. Nah, itu gimana cara kita menghadapi kalau kesannya jadi anaknya tuh nggak update gitu. Kayak Cooper gitu mungkin ya Bu kasarannya Bu ya. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Ibu Feni. Iya. Mungkin langsung dijawab saja oleh Ibu Dia. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang dianggap tidak update gitu anaknya gitu Bu di lingkungan. oke, baik. Terima kasih Bu Feni. Baik, iya, memang kalau sekarang itu kalau yang saya juga sempat ya mendengar sedikit ya apa sih anomali itu salah satunya kayak tungtung sahur atau apa gitu ya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah updating itu lebih penting gitu ya? Updating tentang apa yang sekarang lagi kekinian gitu ya. Itu lebih penting dibandingkan dengan
gitu ya. Apa ketakutan-ketakutan kita terhadap ketika anak kita kalau misalnya terlalu banyak melihat anomali, kemudian melihat sosial media tanpa pendampingan dan segala macam itu mana eh, yang lebih kita takut dia ketinggalan gitu bahasanya. Kalau misalnya gini, pada saat di 5 tahun itu kan diproses anak-anak itu sebenarnya sedang bertumbuh ya, golden age juga ya, masuk ya sampai di 7 tahun kan ya, ada part-part area dan segala macam ya. Mungkin itu hanya pada saat itu saja ya, pada saat di zamannya dia yang sekarang dia merasa ketinggalan itu ya. Tapi kan itu kan em, tidak selalu dalam proses proses dia bersosial itu, maka yang dibicarakan itu is always about anomali gitu kan, tidak selalu tentang itu kan gitu. Kalau menurut saya it's okay, nggak apa-apa, not following, nggak harus ngikutin itu, tapi mungkin yang dibutuhkan anak adalah pendampingan orang tua, itu tadi loh. Bahwasanya, oh nggak apa-apa dong, jadi bisa mengarahkan kekinian yang lain, tapi bukan area-area yang sekarang yang anomali itu, gitu. Jadi dia boleh lihat, kan ada banyak tuh di sosial media tuh ada banyak tontonan-tontonan yang lain-lain juga yang mungkin dia sifatnya lebih positif ya dibandingkan dengan yang anomali-anomali tadi gitu. Kalau menurut saya Bunda sudah cukup bagus sekali Bunda Feni untuk apa namanya karena dia masih 5 tahun ya jadi memberikan batasan tapi akan lebih bagus lagi ketika itu teredukasi ke anak gitu jadi biar anak tidak merasa karena mama nih gitu karena mama nih aku jadi nggak boleh nonton itu tapi edukasi ke anak bahwasanya kenapa sih nggak boleh lihat itu gitu ya sehingga nanti kita sampaikan ke anak karena ini tuh gini karena ini tuh seperti ini mungkin anak kalau di anak-anak yang sekarang mungkin dia juga bisa speak upin itu juga ke teman-temannya bahwa oh iya ya ini tuh begini, ini tuh begitu gitu. Dia bisa nyampein juga ke teman-temannya. Oh ini sebenarnya kata mamaku ini nggak bagus, soalnya ini misalnya itu boleh. Nggak apa-apa, gitu. Yang dikhawatirkan Bunda mungkin adalah nanti kayak anakku tuh kok kayaknya dia kuper gitu ya, kuper atau kalau nggak dia merasa kalau yang saya ini sih lebih banyak make sure bahwa anak tidak merasa rendah diri bukan karena kuper dia nggak tahu, tapi dia kerendahan dirinya itu dia tahu kenapa sih aku nggak boleh akses itu gitu ya, karena itu akan lebih banyak mudorotnya dibandingkan benefitnya gitu. Gitu, Bunda. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya, Ibu Mira. Sama-sama, Eh, Bunda eh, Feni. Sejauh ini sih, saya ini ya, ketika dia mulai membawa istilah-istilah anomali ke rumah, yang Hmm. saya lakukan sejauh ini sih, saya liatin ke dia. Ini loh, Hmm. Dek, maksudnya temanmu itu ini gitu. Tapi sebatas itu. Apakah itu boleh, Bu? Boleh, kalaupun memang itu negatif, nanti Bunda bisa sertakan sekalian. Tapi ini gini deh, gitu. Jadi pakai perspektif orang tua ya. Jadi anak boleh tahu ini tuh maksudnya apa. Tapi Bunda juga tambahkan juga, gitu. Oh ini tuh tapi kan gak bagus ya adik, gitu. Tapi jelasin. Lebih mudah tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita itu menariknya itu pakai empatinya anak. Jadi bukan pakai sudut pandangnya orang tua, tapi pakai empatinya anak, gitu. Oke, baik Bu Mira. Terima kasih Bu Terima informasinya dan kasih Bunda penjelasannya. Feni. Ya, Sama-sama. selamat siang. Siang Oke. Ibu Feni, terima kasih atas pertanyaannya dan juga masukan juga kepada kita semua. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, ini mumpung masih kita buka satu lagi mungkin ya pertanyaannya mungkin dari Bapak atau Ibu yang masih ada di dalam ruang daring ini. Ini karena kita akan dapat solusi nih dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sudah simpan gitu ya. Karena mungkin kan ini adalah sebuah isu atau permasalahan yang sifatnya kita rasakan sama bareng-bareng gitu. Mungkin sambil menunggu yang lain, Ibu Dia, saya ingin ini Bu Dia, ingin bertanya juga, mumpung masih mumpung ada gitu ya. Tadi kan saya udah tadi udah sama-sama kita saksikan apa simak dari dampaknya, terus dopamin itu seperti apa dan lain-lain di media sosial gitu kan. Nah, sebenarnya usia yang ideal gitu Bu Mira untuk Mhm. anak memegang HP sendiri gitu atau bermedia sosial itu di usia berapa gitu ya biar dia itu bisa diajak diskusi
biar bisa diajak menyaring bersama dan tidak apa ya kelewatan batas gitu. Mungkin di usia berapa idealnya Ibu? Hmm, oke. Sebenarnya kalau untuk ideal itu tidak boleh dipukul rata ya Kak ya, Pak Rahmat ya. Jadi sebenarnya gini, we have to see situasinya anak kita dulu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kondisinya dia dengan kebutuhan khusus gitu ya, tentu idealnya pasti berbeda ya dengan anak-anak yang reguler pada umumnya gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya kalau untuk anak reguler pun gitu ya, idealnya itu mungkin akan bisa berbeda ya, depend on bagaimana sejauh mana ya kita bisa mendampingi anak-anak itu dengan konten-kontennya tadi. Hanya saja mungkin seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita tarik ya, apa namanya munculnya dia itu ya, sosial media atau gadget itu kan tentunya untuk tujuan baik gitu kan. Iya Betul. kan, untuk tujuan baik ya kan. Jadi eh, begitu kalau misalnya kita tahu bahwa ketika anak mengakses itu kemudian dia jadi nggak baik gitu ya, ya berarti itu salah gitu. Tapi yang paling aman adalah tadi kan saya bilang ya, jadi apapun itu, kalaupun dia jangankan anak-anak ya yang masih kecil ya, pada saat dia masih di masa SMA saja, kalau dia sudah kan sudah bisa mengakses punya handphone sendiri dan segala macam kan. Itu pun saja kalau karena dia belum matang itu tadi kan, maka itu juga akan bisa mempengaruhi kondisinya dia gitu. Jadi yang diperlukan itu fokus itu adalah pada di pendampingan saja gitu. Tapi kalau untuk takaran yang mostly aman anak-anak memulai gadget dan segala macam tontonan ya, es visual apa segala macam mungkin di umur 4 itu boleh itu pun dengan pendampingan karena Oke. biasanya ada beberapa sekolah-sekolah yang mereka menggunakan em, apa namanya movie, film, cerita, musik-musik, lagu-lagu gitu kan ya, pakai pakai tontonan-tontonan ini apa ya em, media lah gitu. Gitu. Tapi yang lebih penting sebenarnya yang ditonton apa, yang diakses apa gitu ya, pendampingannya itu loh. Lebih bahaya itu kenapa sih? Karena gini, pada saat ada yang namanya coping coping life ya, kayak misalnya gini, pada saat anak bermain bersama teman ya, gitu ya, mereka bermain bersama teman, kemudian bertengkar nih dengan temennya gitu ya, masih TK lah, bertengkar sama temennya gitu kan, nggak setuju sama temennya terus bertengkar, dia nangis gitu kan, dia pulang dia nangis gitu. Ada proses dia menghadapi bahwa oh this is oh ini nggak nyaman ya gitu ketika aku harus bertengkar sama teman tuh nggak nyaman ya gitu ya itu memang nggak nyaman tapi memang dia harus melalui itu gitu dia melalui bahwa oh ya ketidaknyamanan ini itu apa ya dia berproses untuk ini seperti apa sih ini harus bagaimana sih aku menerjemahkannya gitu jadi ada bagian di mana memang anak ini tuh ada proses untuk dia belajar dan menghadapi gitu. Sedangkan kalau sosial media itu kan nggak ada itu yang hilang gitu. Makanya kalau kalau yang Pak Rama tahu kalau generasi sekarang itu kan mereka sangat dalam tanda kutip itu mereka sangat mengagung-agungkan yang namanya kenyamanan batin gitu ya. Iya, betul. Harus nyaman, aku nggak nyaman, aku nggak suka aja kayak gitu gitu. Ada banyak faktor sebenarnya, tapi kemungkinan faktor terbesar juga salah satunya adalah sosial media, karena mereka tidak belajar untuk menghadapi sesuatu gitu. Kalau mas zaman kita dulu tuh, kalau misalnya di sekolah aja ya, nggak Iya. nyaman sama pelajaran di sekolah itu, aku mau nggak mau terus hadapin itu gitu kan. Tuh. Nah, cuman kan kalau sekarang nggak bisa, ya karena mereka tidak terlatih untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya saya nyampein ke orang tua, kadang-kadang anak-anak juga perlu jatuh kok, Bun. Gitu. Yang penting kita tahu dia jatuhnya di mana, gitu. Sejauh apa jatuhnya. Jangan sampai dia baru ngalamin pada saat maksudnya kita nih sebagai orang tua nih depending banget ke anak-anak gitu ya, hold in anak-anak banget gitu ya sampai nggak boleh jatuh, nggak boleh cedera, nggak boleh sakit, baik itu secara fisik atau mental lah ya, misalnya dijagain, gue nggak boleh terluka, dia nggak boleh kecewa, Bu Mira, dia nggak boleh ini, nggak boleh itu segala macam. Akan selalu ada yang pertama kali loh pada saat dia sendirian nanti. Kan kita nggak bisa dampingin anak-anak terus.
Jangan-jangan nanti jatuh pertamanya, terluka pertamanya, kecewa pertamanya pada saat masuk dunia kerja. Ini nggak bisa struggling nanti. Gitu. Ba- Gitu sih. Baik, terima Semoga kasih bisa Ibu membantu ya. Mira atas jawabannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Baik, sebelum saya tutup acara ini, mungkin Bapak Ibu boleh ikuti channel WA kami, yaitu saluran WA kelas parenting, yaitu Kelapa, kelas parenting Alaska di channel WA-nya sudah kami share juga di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung klik linknya yang di kolom chat, karena di situ ada banyak informasi-informasi perihal parenting dari kami. Nanti mungkin bisa dipelajari, bisa diikuti, atau juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru terhadap parenting yang bisa kita ajarkan ke anak kita. Gitu ya. Mohon silakan yang belum ikuti channelnya mungkin bisa langsung diklik linknya di kolom chat biar bisa kita sama-sama ya belajar bersama dimanapun dan kapanpun gitu ya. Baik, Ibu Mira, terima kasih. Mungkin sudah tidak ada bertanya lagi. Sangat luar biasa. Saya mungkin akan bacakan dulu kesimpulan sedikit perihal tadi informasi yang disampaikan oleh Ibu Mira, bahwa kita bisa melihat anak-anak sekarang hidup di dunia digital yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan otak mereka mengolah informasi. Media sosial memberi hiburan cepat dan juga validasi cepat, tetapi juga membawa resiko, menurunkan fokus dan memicu emosi yang tidak stabil, membentuk perbandingan sosial yang tidak sehat hingga mengganggu identitas kesehatan mental mereka. Karena itu, tugas kita bukan menjauhkan anak dari teknologi, tetapi mendampingi mereka agar tidak tenggelam di dalamnya. Pendampingan yang bijak dimulai dari aturan digital yang disepakati bersama, zona tanpa gadget, edukasi yang tidak menggurui, serta contoh perilaku yang baik dari orang tua sendiri. Akhirnya, anak-anak bukan hanya butuh batasan, tapi juga hubungan yang hangat, proses yang dihargai, dan kehadiran orang tua sebagai kompas dalam dunia digital yang serba cepat ini. Mungkin itu adalah kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari informasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mira. Baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak yang sudah hadir dalam webinar edisi penting ini tentang bijak mendampingi anak dalam bersosial media. Saya selaku MC dan moderator izin pamit undur diri. Terima kasih. Kami akhiri dan sampai jumpa di acara seminar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bapak Bu. Ibu.